Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk ini dari Kebaktian Kaum Wanita Rayon 1H ya. Oke, kita akan belajar mengenai kesehatan mental dan tubuh. Oke, saya langsung share screen materinya. Nanti ada waktu buat tanya jawab dan juga untuk praktek ya. Oke. Kesehatan mental dan tubuh ya. Mental itu apa sih? Ya, jiwa. Manusia kan roh, jiwa dan tubuh. Jadi kalau lengkap sebenarnya ya sehat, roh, jiwa, tubuh ya. Tapi kalau jiwa itu kesehatan jiwa gitu kayaknya memangnya saya sakit jiwa. Ya, kesehatan mental lebih sopan gitu ya, mental healthy gitu ya, seminar kesehatan mental. Tapi mental itu ya sebenarnya ya jiwa, ya pikiran, perasaan, kehendak. Tapi sebenarnya nggak bisa lepas dari rohnya juga. Maka ada kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Nah dasarnya apa? Kita Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sehat dalam segala sesuatu tuh ya jantungnya sehat, payudaranya sehat, prostatnya sehat, ginjalnya sehat, darahnya sehat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya kalau jiwanya atau mentalnya baik-baik, ya badannya akan sehat. Jadi hari ini sehat tubuh itu saya akan masuk dari pintu sehat jiwa ya. Nah, kenapa demikian? Karena jiwa ini perasaan atau jiwa itu mempengaruhi sistem hormon di dalam manusia, di mana sistem hormon itu kelenjar endokrinnya banyak banget. Ada di tiroid, ada di paratiroid, ada di testis, ada di adrenal, ada di pankreas. Ada puluhan jenis sistem hormonal. Dalam satu sistem hormonal atau kelenjar endokrin itu juga masih diproduksi lagi berbagai jenis hormon. Misalnya pankreas kan cuma insulin, tapi ada glukagon ya. Sebentar saya mute all dulu ya, biar nggak ada suara yang lain. Oke, ya. Sama saya coba untuk tidak bisa unmute dulu kecuali admin. Oke, ya saya lanjutkan lagi biar lebih jernih suaranya ya. Nah, sistem kelenjar hormonal ini ya begitu banyak, satu hormon saja itu bisa mempengaruhi beberapa organ tubuh, sehingga kalau ada masalah hormonal maka bisa penyakit-penyakit yang muncul ya, ini saya ambil dari Halo Dokter ya, seperti jerawat, rambut rontok, pramenstruasi, menstruasi tidak teratur, head tidak normal, stres, menopause yang datang lebih awal ya, jerawat yang berlebihan. Tentu orang remaja ya jerawat, tapi jerawatnya tidak normal. Itu bisa karena pengaruh sistem hormonal yang terganggu. Nah, hormonal yang terganggu ini yang menarik adalah berhubungan dengan perasaan. Jadi perasaan akan mempengaruhi hormon apa yang diproduksi. Misalnya beberapa hormon yang terkenal gitu ya. Kalau moodnya stabil, artinya tenang, rasa aman, diterima apa adanya, serotonin. Tapi kalau misalnya rileks, bahkan juga terangsang, maka dopamin. Kalau gembira atau bahkan juga habis olahraga dan rasanya fit seger gitu, endorfin. Kalau misalnya merasakan cinta kasih, bahkan juga bukannya cinta kasih seks ya, tapi misalnya melahirkan anak, lalu mengalami laktasi yang ekstrim, maka oksitosin. Sebaliknya kalau stres, marah, hormon kortisol yang naik. Kecewa, kepahitan, epinefrin. Kalau ketakutan, sitokin. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sejengkal hidupmu? Jadi dengan kata lain, kamu khawatir, kamu mati. Ya, apalagi di atas khawatir apa? Takut. Kenapa Tuhan Yesus berkata, apakah engkau dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Karena kalau khawatir, apalagi takut, hormonnya sitokin. Sitokin itu menekan sistem imun. Makanya waktu orang COVID, begitu ketakutan, banyak yang lewat. Nah, lewatnya kenapa? Imunnya drop. Begitu imun drop, bukan cuma dihajar sama COVID, dihajar sama antibodi dalam tubuhnya sendiri, menyerang dirinya sendiri, karena sistem imunnya kacau akibat kekacauan hormonal. Itu contoh yang mungkin setelah COVID ini kan sitokin itu terkenal gitu ya, badai sitokin. Ya, sitokin itu hormon takut atau khawatir.
Alkitab ilmiah banget kalau Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sejengkal hidupmu. Ternyata khawatir dan takut berhubungan dengan sitokin. Tapi juga dikenal hormon-hormon kebahagiaan, yaitu tadi dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin, yang disebut dengan hormon kegembiraan. Makanya juga Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur, karena ada 4 hormon kebahagiaan ini, satu jenis hormon saja, kalau di googling atau ditanya ke dokter mengenai ilmu hormon atau hormonal, maka satu hormon bisa mempengaruhi kinerja beberapa organ tubuh. Ya, misalnya denyut jantung gitu ya, itu kan dipengaruhi kalau orang lagi rileks, denyut jantungnya pelan, lagi marah, denyut jantungnya langsung berdebar-debar keras dan tidak teratur. Ya, maka Alkitab berkata hati gembira obat yang manjur. Hati itu apa? Ya, jiwa itu kan hati, perasaan atau mental, ya isinya hati juga. Maka Amsal 17:22 berkata hati gembira obat yang manjur. Amsal 12:25 kekhawatiran orang membungkukkan badan. Sebelum bungkuk biasanya frozen shoulder dulu, pegel-pegel pundaknya, lalu kalau tegak nggak enak, lebih enak bungkuk, lama-lama jadi bungkuk. Tapi menariknya kebalikannya. Ya, hati gembira obat yang manjur, perkataan yang baik, ya itu nanti ada ayat berikutnya saya akan bacakan, ya itu obat bagi tulang. Nah, kalau secara singkat, kenapa kita bicara kesehatan mental dan tubuh? Ini gambar buatan saya, ya, yang bunder-bunder ini yang paling dalam itu ya roh. Roh manusia mati karena dosa, tapi lahir baru, Efesus 1:13, rohnya dimatikan dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus belum tentu mempengaruhi tubuh, karena roh dibungkus sama jiwa. Jiwa itu apa? Kalau Filipi 2:5, pikiran dan perasaan. Nah, jiwa inilah yang misalnya ada kecewa, ada kepahitan, pikirannya kotor, ya Roh Kudusnya hanya dalam roh, nggak sampai ke tubuh. Tubuh itu bisa berbicara fisik, tapi bisa juga berbicara sebenarnya perbuatan yang kelihatan, yang dasarnya adalah jiwa. Nah, kalau orang lahir baru ada Roh Kudus, jiwanya sehat, maka tubuhnya yang kelihatan, perilakunya apa? Ya buah-buah roh yang kelihatan bisa terlihat oleh orang lain. Maka ketika orang rohnya sehat dengan lahir baru, Alkitab masih berkata supaya engkau diperbaharui dari ke hari apa tuh? Pikiran dan perasaan, ya karakter itu berbicara di bagian jiwa ini. Nah, sekarang kita langsung hubungkan antara mental dan sakit. Ya, Yesaya 21 ayat 3, pinggangku sakit, mules menimpa aku seperti mules perempuan melahirkan. Apa tuh mules seperti perempuan melahirkan? Laki-laki kok mulesnya kayak perempuan melahirkan? Ya bisa ditafsirkan GERD. Ya, lah kenapa? Ternyata dikatakan hatiku gelisah dan terkejut meliputi aku. Saya mengalami kegentaran. Terkejut, gelisah, gentar, itu kan masalah mental, masalah jiwa. Tapi bisa membuat pinggangku sakit. Ya, atau Mazmur misalnya, Mazmur 73 ayat 21. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku. Jadi kalau tadi pinggang karena terkejut, gelisah, gentar, sekarang buah pinggang itu apa sih? Kidney, ginjal. Ginjalnya tertusuk-tusuk karena hatiku merasa pahit. Nah, kita sudah 2 ayat ya, tambah lagi ayat yang lain yang menghubungkan antara mental atau perasaan dengan penyakit tubuh. Ayub 30:27. Hatiku bergelora, nggak pernah diam, kesengsaraan melanda, sedih tak terhiburkan. Artinya batin yang selalu bergelora, langsung ayat di bawahnya, kulitku mengelupas. Apa itu kulit mengelupas? Kulitnya kering, demam, jadi tentu bisa kulit mengelupas karena bakteri, bisa, ya kan? Mencret karena makan sambal yang sudah basi, bisa. Tapi orang sakit juga ternyata bisa dari perasaan. Jadi tidak selalu mesti bisanya mencret nih atau kulitnya ngelupas. Ini pasti kepahitan. tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Dalam arti tidak harus kan orang sakit orang sakit pinggang ya kemarin jatuh dari motor gitu ya sakitnya pinggang kita nggak bisa bilang wah itu menurut Alkitab kepahitan itu kepahitannya karena dihakimi sudah jatuh dari motor dihakimi jadi nggak bisa dibalik ya tapi orang sakit hati bisa sakit pinggang gitu ya nanti kalau dokter sudah angkat tangan dikasih obat nggak sembuh jaga-jaga memang bukan secara fisik bisa dipicu oleh masalah hati seperti yang dikatakan Alkitab. Batinku bergelora,
lalu kulitnya mengelupas. Nah, ini kalau penjelasannya gimana nih? Ada penjelasan prosesnya enggak? Ternyata menarik kan begini. Tubuh kita itu punya sistem namanya sekresi. Sekresi itu membuang racun. Racun itu dibuang lewat apa? Lewat BAB, lewat keringat, lewat air seni, ya dahak juga itu kotoran dibuang, kentut pun juga itu racun udara dalam perut dibuang, itu kan semuanya mengeluarkan, kalau kentutnya wangi ya mungkin bukan racun. Nah, ini sistem sekresi sebenarnya, membuang kotoran. Tapi kadang kotoran itu tidak bisa keluar, misalnya oleh sistem metabolisme tubuh, kotoran udah digiring ke kulit. Cukup menarik itu dokter Dietrich Klinghardt menghubungkan juga antara perasaan dengan kesehatan. Nah, ketika ada sumbatan emosi, maka racun yang dibawa ke pinggir kulit untuk dibawa keluar, yang keluar cuma airnya. Lalu racunnya di mana? Ya di bawah kulit, makanya kulitnya gatel. Karena sistem sekresi racun yang tidak bisa bekerja. Nah, ternyata sistem sekresi itu tidak bekerja ketika emosinya terganggu atau ada sumbatan emosi, sumbatan sekresi. Maka semua sistem sekresi akan terganggu. Kalau di kulit ya jadi kulitnya gatel, ginjal kan juga buang sampah, ya sampah metabolisme dibuang. Misalnya banyak makan daging merah supaya darahnya pH-nya 7,35 sampai 7,45, maka yang membuat darah asam dibuang ya lewat ginjal, atau paru-paru ambil O2 lebih banyak supaya pH-nya naik. Jadi kerjasama antara paru-paru dan ginjal. Tapi ketika orang bermasalah dengan perasaan, sistem sekresi dari ginjal, dari kulit juga akan bermasalah. Jadi bisa dihubungkan antara perasaan dengan metabolisme atau perasaan dengan hormonal. Nah, kalau yang terganggu sistem sekresi, racunnya nggak keluar, racun di mana? Racun di bawah kulit, jadi gatal atau alergi. Kalau racun itu kebetulan misalnya karsinogen, memicu kanker, ya maka muncul kanker di mana racun nempel di situ. Sebenarnya tubuh manusia itu hebat banget. Ya, Tuhan sudah ciptakan dengan sistem pembuangan racun oleh sistem metabolisme tubuh. Jadi selama tubuh itu metabolismenya bagus, cuma biasanya seiring dengan umur kan berkurang. Atau seiring dengan kacaunya perasaan. Jadi kita mengalami kekacauan perasaan. Ya. Apa yang bikin kacaunya perasaan? Ya peristiwa yang tak terpahami, peristiwa yang tidak dimengerti, yang membuat batinnya bergelora. Kalau kayak Ayub kan, kalau diurut dari pasal 3, 4, 5, 6 itu sakitnya kayak ada nambahnya gitu. Ya, Ayub memang mengalami peristiwa traumatis, ya sehingga sengsara itu tak terhiburkan, hatinya bergelora, lalu kulitnya gatel-gatel. Nah, kalau kita atau Anda, teman-teman, mengalami apa yang membuat batin itu bergelora? Kan bisa karena suami keluyuran terus nggak pulang-pulang, atau bangkrut lalu bingung nih masa depan gimana, masa kontrak rumah sudah habis, tabungan sudah habis, batinnya bergelora, tiba-tiba kulitnya gatel. Atau ada yang menarik nih ya, orang alergi kulit gitu ya, ya dikasih obat ya hilang, tapi kambuh lagi. Tapi dia bingung nih kambuhnya apa ya, nggak makan udang, nggak makan cumi, nggak makan kepiting, nggak makan kerang, nggak makan yang biasanya orang alergi gitu ya. Ya itu tadi Amsal Ayub berkata, batinnya bergelora, kulitnya gatel gitu ya. Nah, kapan kulitnya bergelora gitu ya? Kayak kulitnya bergelora. Kapan batinnya bergelora lalu kulitnya gatel gitu ya. Ternyata kalau mertuanya datang. Jadi dengar kabar mertua mau datang aja udah mulai mulus-mulus itu perutnya ya. Waduh, begitu mertua datang beneran gitu ya. Waduh, kulitnya jadi gatal-gatal. Kenapa? Karena mertua datang, jangan pakai sabun ini, jangan pakai air ini, mandiin anak nggak begitu, masa ini tuh bumbunya ini, pokoknya semua aspek hidupnya salah semuanya. Kejadian yang lalu datang yang kemarin begitu, maka begitu datang lagi sudah kebayang diomelin, dimarahin, disalahkan, maka mulai gatal-gatal. Itu namanya alergi mertua. Baru dengar hari ini ada alergi mertua datang sakit, baru datang sakit gitu ya. Nah, gimana cara sembuhnya? Oke, nanti cara sembuhnya belakangan, tapi kita jelajahi dulu apa kata ayat dan juga kejadian kasus yang bisa menjelaskan ayat-ayat ini ya. Yeremia, nah ini banyak banget, hampir semua nabi berbicara mengenai hubungan perasaan dengan kesehatan. Yeremia 6:24, kami mendengar kabar peperangan, kabar musuh. Tangan kami sudah lemah lesu. Nah, jadi kenapa lemah lesu kayak nggak ada tenaga? Takut. Orang begitu takut. Kenapa sih? Karena begitu takut tadi itu. Sitokin naik, ya. Lalu metabolisme jadi nggak bagus, maka menjadi lemah lesu. Kalau takutnya itu tidak berlebihan,
Sebenarnya takut itu juga bisa membuat kortisol naik, lalu justru produksi gula. Jadi itu takutnya tidak berlebihan. Contoh, orang ketemu anjing, lari gitu ya, nah, itu malah energinya naik itu, ketakutan karena dia mau lari, larinya lebih cepat daripada biasanya ketika tidak ada ketakutan. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya ketemunya bukan anjing, macan gitu ya, malah tidak bisa lari gitu ya, karena nggak ada tenaga. Nah itu sesuatu yang berlebihan bisa sampai membuat lemes, ketakutan. Karena orang itu yang lemes-lemes memang tidak semua lemes karena takut, ya kan? Kurang makan ya lemes, ya kan? Tadi malam lembur ya lemes gitu ya. Tapi ada orang misalnya tidurnya cukup, makannya cukup, kenapa letih lesu gitu ya? Vitamin kurang ya bisa juga, ya. Antioksidan kurang ya bisa juga. Tapi kan ada orang sudah tidur cukup, makan sehat, bahkan duitnya banyak, kurang apa lagi gitu ya? Kurang damai sejahtera, kebanyakan ketakutan, sehingga dikatakan, Alkitab mengatakan ketika takut maka lemah lesu, dan itu bisa dijelaskan dengan proses pengaruh hormon pada metabolisme, dan hormon dipengaruhi tadi sudah jelaskan perasaan. Demikian juga ketika ada kesesakan ya, maka membuat orang berkali-kali disebut perempuan yang mules seperti perempuan melahirkan itu karena kesesakan. Makanya banyak orang sakit GERD ya, itu diawalinya bukan karena makan kecut. Dulu makan kecut nggak masalah gitu ya, tapi kena PHK, disingkirkan, difitnah ya, suami selingkuh sama atasan. Atasan ini bisa atasan jasmani, bisa atasan rohani, bisa atasan di kantor ya, disingkirkan, difitnah, waduh bergumul luar biasa, nangis-nangis tiap malam, ketakutan, waduh langsung GERD-nya muncul. Bisa sembuh nggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Ya akar masalahnya dulu digali, lalu diselesaikan di situ, gitu ya. Kalau akar masalahnya lambungnya luka, bukan masalah psikologis ya, mah itu kan lambungnya luka, ya minum obat yang supaya lukanya sembuh dulu. Tapi kalau GERD itu kan produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga bahkan naik ke atas kerongkongan, klep antara paru-paru dan makanan terbuka, uapnya aja, asam lambung itu kan HCl, uapnya aja masuk ke paru-paru. Aduh, orang yang ngalami cerita sama saya itu, Pak Jarot, aduh, paru-paru kayak ditusuk-tusuk. Ya iyalah kena uapnya asam lambung. Nah, kalau asam lambung yang keluar banyak dipicu awalnya dulu karena kekacauan perasaan. Ya, nah itu perlu diselesaikan di situ. Ya, kalau obat ya hanya mengobati sementara. Kesehatan mental yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Mazmur 35, 38 ayat 5. Aku terbungkuk-bungkuk. Nah, kenapa tuh? Karena sepanjang hari berjalan dengan duka cita, sedih, merasa berat. Karena merasa berat, maka sampai punggungnya seperti kayak bungkuk. Oke, kita kasih kesaksian biar gampang ya. Saya dulu kan punya perusahaan namanya IVA ya, MLM IVA. Stokis kami di 200 kabupaten. Kantor kami di BSD halamannya aja 2 hektar. Member kami 500.000. Jadi kalau 1 bulan itu 10% tutup poin, maka omset bulan itu 50 miliar. Jualan batik, kosmetik, cookware, macam-macam itu marginnya bagus banget. Bisa 10-15% itu net. Jadi bisa 1 bulan untungnya 4-5 miliar. Waduh, kerja 1 bulan walaupun sahamnya tidak mayoritas pun ya sudah lumayan. Ya, bisa kerja 1 bulan, hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, waktu kami diberkati, bahkan sebelum diberkati pun tahun 98 masih kritis-kritis usaha, saya tuh banyak pelayanan ke desa-desa. Saya bikin yayasan kayak yayasan pribadi sebenarnya ya, cuma beberapa orang, nggak pernah bikin malam dana, nggak pernah diberitakan. Kenapa? Karena ya dari persembahan pribadi aja cukup buat tiap tahun bangun 2-3 sekolah. Satu sekolah itu bisa 200 juta loh ya. Kita tiap tahun bangun 2-3 sekolah, udah 500 juta tiap tahun. Lalu biaya operasional bulanan sekolah kalau tiap bulan 15-an juta ya setahun udah 200 juta lagi. Udah 700 juta. Lalu mengumpulkan mereka camp motivasi setahun sekali udah sekitar 200 juta lagi. Jadi hampir 900, 800 sampai 1 miliar per tahun sumbangan untuk biaya pelayanan. Kalau 1 M setahun, sebulan rata-rata kan bisa 60 sampai 100 juta per bulan. Enggak masalah kalau usahanya jalan lancar. Nah, tiba-tiba saya bangkrut kan. Nah, begitu bangkrut,
Kalau cuma makan suami istri, wong anak-anak udah lulus kerja semuanya, anak-anak udah kerja semuanya. Hidup enak lah, tinggal berdua, makan berapa banyak sih kalau sudah umur, ya kan? Umur waktu itu kan kejadian masuk umur 58, 59. Kalau sudah umur tuh makan nggak banyak, sama Tuhan juga giginya udah dicabutin beberapa biar nggak makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak ya sakit asam urat, kolesterol, diabetes. Sudah umur itu makan nggak banyak. Jadi sebenarnya ya pasti makan lah kalau saya ini gitu ya. Bisa ngelukis, satu lukisan 10 juta, 15, 20. Satu lukisan kan cukup kita berdua makan. Ya. Tapi masalahnya gimana dengan sekolah-sekolah di Mentawai? Saya harus ngelukis 2-3 lukisan lagi. Jadi dulu sumbangan itu kayak perpuluhan kedua. Tiba-tiba bangkrut, lalu nyumbang itu bisa kayak 50% penghasilan, 60% penghasilan. Waduh, saya hentikan nggak tega, diteruskan nggak sanggup, ya diteruskan gitu ya. Aduh, merasanya berat gitu. Tapi ya namanya saya kan ketawa-ketawa gitu. Tapi hati kan nggak bisa bohong sebenarnya. Walaupun ketawa-ketawa itu ada khawatir, merasa berat, merasa berat. Singkat cerita nih, pundak saya itu sakit. Jangankan diangkat, diem aja rasanya kayak ada yang merengkel di pundak gitu. Jadi kalau saya setir mobil atau khotbah begini, kadang-kadang tangan tuh kayak gini-gini tuh kayak cari posisi gimana nih supaya enak ya, yang nggak enak-enak orang merengkel gitu ya. Belum lagi ser kesemutan dari kaki kiri tangan, tapi paling sering kaki kiri. Ada yang merengkel di sini. Wah, asam urat nih, 5,5, kolesterol nih, cuma 200. Lalu ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dokter gitu ya, Bapak itu namanya frozen shoulder, udah Pak supaya nggak berkelanjutan dioperasi aja gitu. Masa saya dioperasi nanti dengar para follower dan pengikut Pak Jarod operasi lah gimana tuh katanya ngajari sehat tanpa obat. Ngajari kesehatan mental dan tubuh. Nah, ternyata bohong dia kan begitu ya. Jadi saya bergumul gitu ya. Nah, begitu bergumul ya dapat ayat. Nah, apalagi saya kan memang hamba Tuhan. Jadi ya emang istilahnya ngeroh banget atau bukan ngeroh ya, ngefirman banget gitu loh. Pokoknya kalau dapat ayat itu ya udah itulah pokoknya tuntunan Tuhan begitu ya. Nah, ini dia bungkuk-bungkuk karena duka cita, karena hidup merasa berat. Wah, itu dia saya pikir nih, jangan-jangan karena saya hidup merasa berat maka pundak saya sakit. Maka gimana terapinya? Ya setiap pagi kalau teman-teman mau ikut nanti gratis ya, ikut olah nafas pagi. Setelah olah nafas, dalam teori olah nafas itu darahnya lancar kalau kita bicara dengan ilmu darah gitu ya. Metabolismenya bagus kalau kita bicara metabolisme. Kalau pakai ilmunya Tiongkok atau Senci, ya nyebutnya bukan metabolisme, energinya lancar. Nah, setelah olah nafas, lalu terapi sugesti, terapi jiwa. Karena orang bisa sembuh dengan obat, orang bisa sembuh dengan makanan. Karena Alkitab berkata makanan itu obat, ada juga ya. Dengan daun-daunnya mereka akan sembuh begitu ya. Tapi juga sembuh bisa tadi mental dan tubuh. Karena memang tubuh dipengaruhi oleh jiwa. Maka selain makanan sehat, tidurnya cukup, terapi jiwa. Nah, untuk pundak yang pegel sakit itu terapinya gimana? Ya saya tepuk-tepuk pundak saya sambil kata-kata sugesti. Hidup ini nggak ada yang berat. Ya Tuhan tuh yang kasih tugas, Tuhan yang kasih kekuatan. Kalau sakit, saya pukul lebih keras lagi. Tidak ada yang berat. Tuhan yang kasih tugas, Tuhan yang beri kekuatan. Kesanggupan Tuhan adalah kesanggupan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teruskan saja, bayar itu sumbangan. Makin nyumbang, kamu makin mulia, makin baik. Nggak usah ngeluh, nggak usah cerita-cerita, nggak usah minta sumbangan, nggak usah bikin malam dana. Tuhan yang kasih tugas, Tuhan yang kasih kekuatan. Wah, itu saya tepuk-tepuk begitu. Ajaib loh. Ajaib, kenapa? Dalam waktu 4-5 hari membaik, 1 minggu udah hilang. Minggu depan kambuh lagi, ya tepuk-tepuk lagi. Udah, jangan hidup ini nggak usah merasa berat. Teruskan aja, bayar yang harus dibayar. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan yang ngatur berkatnya. Kecuali memang tidak ada berkat, Tuhan hentikan berkat. Berarti saatnya bukan tugas kamu. Tapi kalau Tuhan sediakan, berarti tugas kamu. Gitu. Nah, pokoknya saya ucapkan kata-kata gitu sambil, ini sekarang udah berapa bulan ya enak banget. Wah, ngalami kan kejadian ya, masih bener gak sih ini gitu ya. Ketemu orang nih, Pak Jarod, saya nih pundaknya nggak enak gitu ya. Langsung saya main kayak nabi aja tebak. Bapak punya utang nggak? Pak, saya ini nanya pundak sakit, kalau ditanya punya utang apa enggak? Loh, Pak, pundak itu simbol dari beban hidup. Kalau orang hidupnya merasa berat, pundaknya sakit, lama-lama bungkuk. Ya benar sih Pak, waktu saya sebelum pandemi saya ngambil utang di bank karena bisnis saya bagus banget gara-gara pandemi, udah sekarang bayar bunganya aja berat. Oke, singkat cerita diajari olah nafas, diajari kata-kata sugesti.
jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya, ikhlas untuk lepas aset, tanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab, ya. Ya, diajari bayar juga gitu ya, tapi jangan merasa itu berat. Singkat cerita, dengan segala pelajaran yang diberikan 2-3 minggu, ajaib loh Pak, kayak mujizat Pak, pundaknya sakitnya hilang. Udah, makanya kalau muncul lagi, tepuk lagi tuh pundak, ya. Kekuatanku adalah kekuatan Tuhan, gitu. Pergi lagi khotbah kemana, ketemu lagi orang sakit pundak banyak banget. Pak, saya sakit pundak Pak, gitu. Langsung kayak main tanya, tebak, punya utang ya? Enggak sih Pak. Tapi bapak saya punya utang, bapak saya dipanggil Tuhan gara-gara COVID, saya yang harus ngelunasi. Oke, olah nafas, ikuti modul-modul, lalu nanti sampai di modul ini tepuk pundak. Utang bapakku, tanggung jawabku, aku anak baik, aku anak mulia, aku akan lakukan ini sebagai kemuliaanku, aku di sorga nanti nggak bisa nolong orang lain, nolong orang tua saatnya di dunia ini. Kalau mau untuk memuji menyembah Tuhan, di sorga masih bisa, tapi di dunia ini ya tolong orang lain. Udah pokoknya ambil kata-kata sugesti yang tepat. Singkat cerita, begitu 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang, udah sakit, kasih saran yang sama, 2 minggu, 3 minggu WA, sembuh Pak Jarod, sembuh Pak Jarod. Saya itu juga tadinya nggak yakin gitu ya dengan ilmu ini atau dengan ayat-ayat yang mengatakan begitu, tapi begitu kejadian makin banyak gitu ya, makin yakin mengajarkan. Nama juga ayat, masuk ayat salah gitu ya. Di mana Alkitab mengatakan orang bisa terbungkuk-bungkuk karena mengalami duka cita dan beban berat. Nah, sekarang kita langsung pada gimana sembuhnya ya. Ya, sembuhnya itu harus sembuh luka-luka batin. Sembuh dari luka-luka mental istilahnya ya. Kesehatan mentalnya harus sehat. Nah, caranya gimana dong? Ya kan yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan saya. Maka ya hatinya dibawa kepada Tuhan, jiwanya, pikirannya dibawa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kecewa, kepahitan, marah, benci, jengkel, apatis, khawatir, trauma, ketakutan, kegelisahan, bawa semuanya kepada Tuhan. Duh Pak, saya nggak tahu Pak, ini sakit saya itu karena yang mana. Saya mengajarkan lagu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Jadi kalau mau sembuh, Ayub itu kan pasal 3 sampai pasal 37 nggak ada ayat kesembuhan. Sampai pasal 38 Ayub cari Tuhan. Dan waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia tahu bahwa dirinya ada kecewa, dirinya ada kepahitan, dia mencabut perkataannya. Maka sebenarnya dalam kesembuhan tubuh itu ya balik lagi ke Tuhan itu penyembuh. Tapi Tuhan akan menyembuhkan. Itu menarik nanti dalam tak tunjukkan ayatnya di kitab Mazmur. Bahwa Tuhan menyembuhkan luka batin mereka dan menyembuhkan etsebet mereka. Nah, etsebet itu diterjemahkan dengan luka. Dan itu etsebet itu memang sebenarnya luka fisik. Jadi kita berkata Tuhan menyembuhkan luka hati, lalu menyembuhkan luka fisiknya. Menurut saya ajaib banget firman Tuhan. Ya. Nah, maka sebelum luka fisiknya atau badan fisiknya ini disembuhkan, ya luka batinnya dulu. Maka bawa hatinya kepada Tuhan. Nanti kita praktek aja 1-2 menit untuk kita. Tapi sebelum praktek, saya jelaskan prakteknya gimana Pak. Ya, prakteknya kita datang kepada Tuhan, ya sebenarnya bisa saat teduh, ya tutup mata, dengerin lagu, hatinya dibawa kepada Tuhan. Tapi dalam pola hidup sehat yang saya ajarkan sekarang saat teduhnya datang sama Tuhannya itu sambil ngatur nafas, ya nafas yang tenang, yang pelan. Nah tekniknya nanti bisa ikut WA group follow up ya dari pertemuan ini lanjutannya. Gratis saya ajarkan 17 modul sampai sembuh ya. Belum sembuh jangan keluar dari grup gitu ya. Nah, sekarang bukan teknisnya tapi secara rohaninya. Kenapa nafas kok bisa menyembuhkan? Kejadian 2 ayat 7 Tuhan bikin manusia dari debu tanah lalu diberi nafas atau roh Tuhan. Roh Tuhan ketemu daging, ketemu tanah jadi jiwa. Jadi artinya apa? Ya nafas itu dari Tuhan. Makanya kalau orang mati itu kan mengembuskan nafas yang terakhir, gitu ya. Bukan tarik nafas terus mati, enggak. Orang lahir itu tarik nafas. Nah itu tarik nafas yang pertama. Mati menghembuskan nafas. Jadi sepanjang hidup tarik lepas sampai mati menghembuskan nafas yang terakhir, gitu ya. Enggak ada menarik nafas yang terakhir lalu mati, enggak ada ya. Karena nafas itu punya Tuhan. Atau Kejadian 6 ayat 3. Manusia sekarang umurnya akan 120 tahun saja. Dan rohku tidak akan tinggal di dalam mereka. Kalau roh Tuhannya mundur, mereka mati. Apa itu roh Tuhan? Ayub ya, saya nggak akan jelaskan, hanya bacain aja.
Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Hah? Roh Allah di mana? Di Israel, Pak. Di Gunung Sinai, Pak. Di Yerusalem, Pak. Kalau Alkitab berkata roh Allah itu dalam lubang hidung kita. Sebenarnya logis banget sih. Kenapa logis? Tuhan kan maha hadir. Tuhan itu di mana sih? Di Venus, di Mars, di bumi, di gunung, Yerusalem. Tuhan Yesus berkata, orang nggak perlu ke Yerusalem, nggak perlu ke Samaria, di mana saja Tuhan hadir, maha hadir di ruangan ini, ya tentu termasuk di lubang hidung kita, ya Tuhan hadir juga. Cuma ayat ini menurut saya tajam banget mengenai nafas itu adalah bagian dari roh Tuhan. Cuma kita sudah bernafas tanpa menyadari bahwa itu adalah kita berhubungan dengan Tuhan, kalau kita menggunakan kitab Ayub. Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Di terjemahan baru, membuat aku hidup. Jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Jadi nafas kita punya siapa? Nafas kita punya Tuhan. Nafas kita punya Tuhan, Roma Ayub 3:3-4, nafas itu menyembuhkan. Maka itulah kenapa kita sambil olah nafas. Nah, olah nafasnya gimana? Sambil dengerin lagu rohani, tarik nafas, buang nafas, tapi tariknya pelan-pelan. Misalnya tariknya 5 detik, buangnya 5 detik. Tariknya 6 detik, buangnya 6 detik juga. Tarik buangnya sama, tapi lebih panjang daripada normal kita bernafas seperti ini. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kenapa? Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, jantung kita juga akan pelan-pelan, relax, seperti orang sedang tidur. Kalau dihubungkan dengan gelombang otak, maka itu gelombang alfa seperti orang yang sedang tidur, tapi kita tidak tidur, kita sadar tapi denyut jantung kita seperti orang tidur, jadi rest, tenang banget. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, ini namanya water breathing, tariknya buang sama. Karena banyak orang stres, orang macet, kena deadline, kena tugas, utangnya belum kebayar, tukang tagih mau datang, mertua mau datang, itu tanpa sadar orang nafas nggak teratur, tarik buangnya tidak imbang. Padahal tarik itu sympathetic nervous system, buang itu parasympathetic nervous system. Kalau belajar modul itu nanti ketahuan waktu tarik dan buang yang imbang ini, waktu tarik itu adalah menstimulasi sistem apa, hormon mana, dan organ apa. Demikian juga buangnya. Sehingga tarik buang itu bisa dikendalikan sebenarnya untuk menstimulasi dengan frekuensi yang pas dengan organ tersebut. Nah, kalau mau aman atau pemula, ya sudah, tarik buangnya sama, namanya water breathing. Ini istilah saya ambil dari Lucas Rockwood, yang menggantikan istilah-istilah kayak olah nafas, pranaya ini, pranaya itu. Aduh, susah banget kayak belajar bahasa Hindu atau bahasa India, agama Hindu. Jadi diganti olah nafas water breathing. Tahu water, air, oke, sehari 8 gelas, bagi boleh 8 kali sehari olah nafas ini. Ada whiskey breathing yang bikin ngantuk, minum whiskey, oke, malam hari aja olah nafas yang jenis itu, dan seterusnya. Ya. Tapi yang pasti adalah kita membawa hati kepada Tuhan sambil, sebenarnya nafas itu bisa diatur, nggak usah diatur pun, yang paling penting itu sebenarnya atur hati. Hati yang tenang. Ya, Daud dikejar mertuanya mau dibunuh. Kan Daud nggak alergi. Ya mungkin pernah kali, nggak tahu, nggak ada ayatnya. Tapi waktu Daud dikejar mertua mau dibunuh, dia nyanyi lagu, hatiku tenang bersama denganmu, Tuhan adalah gembalaku, ia memberikan aku di tempat yang berumput hijau. Loh, itu mau dibunuh mertuanya loh. Dia nggak berkata, Tuhan, hidupku sengsara, aku di padang yang tandus dan gersang, dikejar-kejar anjing hutan. Enggak. Itu sebenarnya namanya MBCT kalau istilahnya John Kabat-Zinn. Bagaimana kita mengatur jiwa ini dengan membayangkan, dengan mengimajinasi bahwa di padang rumput yang hijau, Tuhan memberikan aku, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kenyataannya Daud mau dibunuh mertuanya, dia lari, bahkan dia pernah kerja sebagai satpam gitu kan, penjaga di tempatnya orang suku ada Filistin, ada lupa deh, Moab, jadi dia pernah jadi penjaga raja gitu kan. Istilahnya ya kalau sekarang jadi satpam. Tapi kata-kata dia itu kata-kata sugesti yang kuat, karena menurut saya bukan sugesti. Sugesti terkuat itu ya dari sesuatu yang diyakini dengan benar. Apa itu? Firman Tuhan. Maka kita nggak menggunakan istilah sugesti, kita memperkatakan firman. Nah, maka kalau kita mau langsung praktek ya,
Langkah pertama bagaimana kita sembuh, maka adalah membawa hati kepada Tuhan. Saya ajak praktek 1 menit dulu ya, 2 menit. Coba tutup mata, tangan dibuka, kenapa dibuka? Kalau gini, tarik nafas pendek, begini panjang. Mulut tersenyum lebih panjang lagi. Jadi coba sekaligus workshop olah nafas. Tarik nafasnya kalau bisa 6 atau 8 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, buang lagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Sambil apa? Sambil tak puterin lagu. Ya, kita dengar lagu. Lalu kita langsung praktek membawa hati kepada Tuhan. Nanti saya teruskan lagi ya. Oke. Seperti saat itu aja. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Maka ambil sikap doa, bawa hati kepada Tuhan. Kata-kata dalam lagu ini, Tuhan, saya bawa hati saya kepada Tuhan. Orang lain nggak tahu hati saya, tapi Tuhan yang tahu. Tutup mata, tapi buka hati. Buka hati kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sembuh. Tuhan, saya mau sehat. Hari ini kami belajar firman Tuhan bahwa tubuh kami juga dipengaruhi oleh jiwa kami. Sementara kami tahu Tuhan adalah pemilik jiwa kami, Tuhan mampu membentuk hati kami. Kami membaca firman Tuhan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kami mau Tuhan bukan mengeraskan hati kami, Tuhan melembutkan hati kami dengan kasih Tuhan. Aku berdoa supaya Bapak Ibu teman-teman sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tapi bagaimana kita bisa punya jiwa baik-baik saja kalau hati kita ini selain kata-kata baik ada kata-kata kotor, ada kecewa, ada kepahitan, ada kecurigaan, ada cemburu yang gak pernah selesai, kegelisahan terus-menerus, ketakutan terus-menerus. Karena kita datang kepada Tuhan dan kita minta Tuhan nyatakan bagian hati mana yang Tuhan tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa hati kami tidak sempurna. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kejadian-kejadian yang kami alami buat hati kami terluka. Hati kami terganggu. Tuhan tahu hati kita, tapi keterbukaan kita untuk sebuah pengakuan itu penting untuk kesembuhan mental, kesembuhan batin. Tanpa kita mengaku pun Tuhan tahu, tapi kenapa Tuhan minta kita mengaku? Firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku, maka Ia membersihkan hati kita dan mengampuni hati kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan pengakuan sekaligus untuk pembelajaran bahwa hal ini tidak benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar firman Tuhan dan juga sekaligus lagi membawa hati kami datang mengaku bahwa inilah isi hati kami. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi pelajarannya ya. Langkah pertama adalah membawa hati kepada Tuhan. Bahwa ini loh Tuhan, hati kami seperti ini. Kita jujur sebagai pembelajaran. Nah, selanjutnya. Kalau kita sudah mengakui, maka yang kedua, terutama kalau kita tuh terluka ya. Terluka, kecewa, kepahitan, marah. Maka ya kita tentu harus melepaskan pengampunan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengajarkan gitu ya, bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kenapa kita remuk jiwanya? Karena hati kita terluka, kecewa, kepahitan, marah, benci, jengkel. Dan kita datang kepada Tuhan, lalu kita harus selain
minta hatinya dibersihkan. Kalau itu berhubungan dengan lukanya itu adalah kita kecewa, kepahitan karena kesalahan orang lain, ya, maka kita harus melepaskan pengampunan. Tapi gimana kalau kita mengampuni itu susah sekali, berat sekali? Maka kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Ya, mungkin kita nggak usah praktek, tapi saya biasanya kalau workshop saya ajak praktek, ya kita sambil mendengarkan lagu mengenai kasih Tuhan, membayangkan kasih Tuhan, Dia mati bagi kita. Karena kalau kita merasakan kasih Tuhan, baru kita punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Oke, kita lanjutkan lagi. Supaya nggak kambuh-kambuh lagi sakitnya, maka kadang mengampuni itu komitmen. Dalam KKR, dalam ibadah, seminar seperti ini, itu komitmen untuk mengampuni. Tapi kalau kita mengalami luka yang memang dalam, sering waktu ingat lagi, kita masih kayak terluka lagi. Maka butuh konsep berikutnya yang namanya ikhlas. Ya, ikhlas tuh kalau lagu misalnya yang enak buat menyanyi lagu itu tuh, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Bisa nyanyi lagu itu? Ya bisa, maksudnya tahu lagu itu, bisa menyanyikan, tapi menghayati kata-katanya, betapa aku mencintai. Betul, mencintai segala hal yang telah terjadi. Atau dibalik, betapa aku menyesali nikah sama satu ini, lah menyesali pernikahan. Menyesali kenapa bangkrut. Menyesali, aduh coba kemarin saya beli saham, sekarang harganya naik. Aduh, saya udah jual emasnya. Coba saya tunda, harganya naik lagi. Aduh, semuanya disesali. Sakit datang loh, sakit datang loh, sakit datang loh, sakit datang. Jadi kita harus belajar mensyukuri apapun yang terjadi. Nggak mudah kan? Ya nggak mudah. Kalau mudah nggak butuh Pak Jarod datang, ya kan? Susah mensyukuri apa yang terjadi itu susah. Apalagi kalau yang kejadian kayak saya gitu kan, bangkrut, begini, begitu. Aduh, banyak sekali masalahnya. Tapi belajar untuk mensyukuri, mencari kehendak Tuhan terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Nah, ketika bisa mendapatkan hal itu, maka mentalnya itu sehat, bahkan kuat. Kalau enggak, nanti ingat lagi, luka lagi, ingat lagi, luka lagi. Itu namanya, kalau disingkat, ikhlas atau let go. Terakhir, ya. Bagaimana kita bisa sehat mental, sehat fisik, sembuh lewat sehat mental? Coba Amsal 16:24 berkata apa? Perkataan yang menyenangkan adalah obat bagi tulang. Nah, perkataan yang manis bagi hati, obat bagi tulang. Jadi perkataan itu obat. Makanya kalau orang dunia berkata itu sugesti. Nah, kalau kita kan orang Kristen, kita yang nggak usah bilang sugesti, ya. Kita bilang apa? Deklarasi iman, memperkatakan firman. Dalam nama Yesus saya sembuh, oleh pilu-pilunya saya sembuh. Dokter atau ilmu pengetahuan bilang tidak bisa sembuh itu karena memang sudah umur, bisa firman Tuhan bisa berkata sembuh kok. Itu regenerasi sel sebenarnya terjadi terus sampai orang sebelum meninggal itu pasti ada. Cuma memang lajunya lebih pelan, tapi bisa, nggak ada yang tidak bisa. Nah, kita mengucapkan kata-kata begini saja, Alkitab berkata itu obat bagi tulang. Nah, ada yang sakit tulang, tulangnya ngilu, tulangnya sakit, lututnya sakit, udah perkatakan yang menyenangkan, perkatakan yang manis bagi hati. Ya, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Karena itu Anda perlu dekat-dekat sama orang yang bijaksana. Ya, tapi kalau orang yang menghakimi, menyalahkan, itu menekan, tambah sakit loh, bener. Orang bijak itu belum tentu orang rohani ya, pokoknya bukan gini, rohani dalam arti jabatan gereja. Pendeta juga ada yang tidak bijaksana, gitu kan. Pedagang yang bijaksana juga ada. Jadi Anda perlu teman-teman orang yang bijaksana. Dengar omongannya itu enak, iya begitu enak. Badannya sembuh. Kenapa? Alkitab loh yang berkata, mulut orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ini kan Alkitab yang bilang, bukan saya, ya. Maka nah ini yang saya katakan tadi. Mazmur 147 ayat 3. Ia atau Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut sebet mereka. Jadi Tuhan itu menyembuhkan luka hati lalu menyembuhkan badan. Makin jelas ya hubungan antara sehat mental dan sehat tubuh. Itu jelas banget. Udah banyaknya ayatnya, begitu banyak ya. Percayalah kepada Tuhan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi Amsal 3 ayat 5. Saya nggak tahu udah berapa, hampir 100 ayat kali ada. Terakhir, 2 menit terakhir, kita praktek lagi. Kita nyanyi 1 menit, 2 menit, lalu kita selesai dari saya. Ya, kita bisa masuk ditanya jawab. Bagaimana kita mengakhirinya? Kan kita punya Alkitab, kita punya
Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kan Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia nggak main drama. Kita berkata bahwa oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Maka tidak salah kalau ada lagu yang bagus banget menurut saya, ya, Allah Tuhan penyembuhku. Teman-teman bisa mengikuti lagu ini, kan sudah tahu ya. Dalam arti nanti malam atau pagi, terutama yang sakit-sakit, ya, setel aja lagu itu, ya. Jadi saya akan mengajarkan pola hidup sehat, bukan mengajarkan meditasi. Walaupun meditasi juga tidak salah sebenarnya, dalam arti meditasi itu fokus. Nah, kalau fokusnya sama energi alam semesta, cahaya kehidupan. Tunggu. Lucifer juga cahaya loh. Tapi kalau kita fokusnya siapa? Tuhan Yesus. Lalu di mana sesatnya gitu kan? Kan ada juga yang bilang nih Pak Jarod sekarang aneh-aneh nih, ngajari olah nafas. Memangnya orang Kristen boleh meditasi? Meditasi itu pokoknya diem, tenang, fokus, udah gitu gampangnya. Nah, kalau kita tenang, fokusnya Tuhan Yesus, lalu salahnya di mana kan gitu kan? Jadi kadang-kadang orang itu latah gitu ya. Ya, makanya ya udah nggak usah pakai kata meditasi aja ya. Olah nafas aja. Nafas itu Tuhan yang punya. Tuhan bikin Adam dikasih nafas. Sama juga janin itu begitu lahir, nah itu dikasih nafas tuh. Tuhan yang kasih. Memangnya siapa yang ngasih? Setan kan bukan. Roh Allah dalam lubang hidungku. Jadi olah nafas itu bagaimana kita mengolah kehidupan. Kalau nafas itu kita mau terjemahkan kehidupan. Jadi nafas itu bukan oksigen ya. Kalau kita sebut nafas itu kehidupan, maka kita mengolah kehidupan ini dengan sebuah kesadaran. Setiap nafas kita adalah anugerah dari Tuhan. Maka ada lagu bagus banget yang The Goodness of God. Itu kalau bahasa Inggrisnya kata-katanya lebih tajam ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan biarlah setiap nafasku memuliakan namamu. Ada lagi yang lagu bahasa Inggris juga kata-katanya tajam banget. Selama roh Allah ada dalam in my lungs, di dalam paru-paruku. Bukan di lubang hidung lagi, ada lubang hidung masuk ke paru-paru. Anda boleh nyanyi lagu yang mana saja kok, ya. Dengan lagu yang kita yakini, pujian penyembahan, yakin Tuhan penyembuh, tarik nafas pelan-pelan, buang nafasnya pelan-pelan. Jadi sambil perasaan mempengaruhi nafas, tapi nafas juga mempengaruhi perasaan atau hormonal. Bahkan kalau dalam camp, sekarang saya akan bikin camp kesembuhan, di mana orang berolah nafas dengan teknik tertentu, itu dipasang alat EEG, dipasang alat HRV, alat-alat yang dipakai di rumah sakit oleh dokter dalam kedokteran, untuk menunjukkan bahwa setiap teknik olah nafas ini mempengaruhi denyut jantung, mempengaruhi sistem metabolisme tubuh, energi tubuh yang semuanya bisa terukur dengan alat. Jadi bukan cuma, aduh kalau ikut olah nafas Pak Jarod rasanya enak, ya rasa itu subjektif. Tapi kalau dites darahnya jadi alkali dalam 30 menit berubah, itu kan indikator yang jelas ya. Wih, pakai oximeter saya dulu saturasi cuma bisa 97, 98, sekarang 100%. Itu kan indikatornya jelas ya. Tapi di luar itu, di luar soal alkali, saturasi naik, hemoglobin naik, ya, yang di luar itu adalah Tuhan itu penyembuh. Biar pelajarannya lengkap, ya, maka sebagai sekaligus contoh workshop, ya, maka kita akan akhiri dengan 2 menit doa lagi, ya, saat teduh sambil kita nyanyi lagu Kaulah Tuhan penyembuhku, lalu seperti ya kalau di gereja kayak altar call gitu ya. Kalau di sini ya kita nyanyi dengan soundtracknya lagu ini, saya ucapkan kata-kata doa ya. Kita mulai. Teman-teman ambil teduh. Ini iman kami Tuhan. Tutup mata, Anda berdoa. Tangan boleh terbuka. Tutup mata tapi buka hati. Ya, mencoba tarik nafas, coba tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nafas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menikmati nafas, ambil nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan, tariknya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan.
Tangan bisa terbuka di atas paha seperti orang berdoa, atau tangan juga boleh diangkat tangan seperti kita menyembah Tuhan, angkat tangan, kenapa kita angkat tangan dan tangan kita ke atas. Oke, coba kita terbuka. Mana posisi yang nyaman untuk kita menyembah Tuhan? Dengan keyakinan pengertian bahwa nafas itu punya Tuhan, maka kita menarik nafas, kita seperti bersekutu dengan Tuhan. Kita bernapas, kita menyadari kebersamaan kita dengan Tuhan. Maka tepat sekali kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita. Tuhan tidak jauh di sorga yang tak terjangkau. Kita nggak perlu berteriak, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Tuhannya jauh banget. Tuhan di dalam kita. Kami bahwa Tuhan kita Tuhan penyembuh. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan berfirman bahwa Tuhan menyembuhkan luka hati, membalut luka-luka hati dan menyembuhkan eksebet mereka. Tuhan menyembuhkan hati dan Tuhan menyembuhkan badan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat teman-teman yang mengalami sakit badan, apa artinya badan kami sembuh Tuhan? Kami mati, badan kami jadi tanah. Apa artinya kami keluar uang ratusan juta atau bahkan miliar untuk menyembuhkan badan kami mati, badan kami jadi tanah lagi. Terlebih lagi Tuhan, sembuhkan hati kami, batin kami, jiwa kami, mental kami. Tapi hari ini kami tahu kalau mental kami sehat, kami dapat bonus, badan kami juga sehat. Tuhanlah penyembuh kami. Sembuhkan hati kami, sembuhkan mental kami, batin kami, dan juga sembuhkan tubuh teman-teman kami. Baik yang langsung ikut Zoom ataupun nanti suatu saat akan mendengar rekaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Bilur Yesus menyembuhkan. Tapi terlebih lagi Tuhan adalah Tuhan atas hati kami, Tuhan atas mental kami, perasaan kami, pikiran kami, mindset kami. Tuhan dihancurkan jiwanya dan dihancurkan perasaannya. Supaya jiwa kami sembuh, supaya hati kami sembuh, kami punya mental yang kuat, mental yang tabah, hati yang kuat dan tidak mudah sensitif dan terluka. Terima kasih Tuhan, Tuhan sumber kekuatan hati kami, kekuatan hidup kami, dan juga Tuhan adalah penyembuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, belajar. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dan kami akan belajar lebih lanjut dalam sesi tanya jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jarot. Baik, sebelum kita tanya jawab, kita beri aplaus dulu buat Pak Jarot. Terima kasih Pak Jarot. Sangat diberkati. Terima kasih. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini waktu yang sangat baik, yang sangat indah. Kita sudah diberkati dengan pemaparan materi yang luar biasa. Yang mau bertanya silakan langsung open mic ya, open speaker ya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau, sebentar ada sedikit gangguan. Ya, ada telepon. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya langsung dibuka saja mic-nya atau speakernya. Ada? Pak boleh juga kalau mau nulis di chat silakan juga ya kali ya. Iya, betul. Oh, mungkin chatnya udah ada. Kalau ada yang mau nulis boleh Ya. Angkat tangan. Belum ya. Yang mau tulis di chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu Saudara. Adakah atau belum? Ya, Pak Jarod sebelum yang lainnya bertanya, Pak, tentang kesehatan mental dan fisik ini, Pak.
tadi berbicara tentang melepaskan pengampunan. Ada suatu case, bolehkah kita begini, bolehkah kita membawa nama orang lain, kita minta pengampunan, begini maksudnya supaya lebih jelas. Jadi misalkan ada seseorang yang sangat terluka sekali, kemudian kita doakan, dan kita berdoa, dan kita yang minta pengampunan atas nama orang yang sudah melukai hatinya itu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, sebenarnya kalau itu termasuk doa syafaat ya. Doa syafaat kita mendoakan orang baik yang melukai ataupun yang terluka. Tapi dalam arti kita nggak bisa mewakili ya sebenarnya. Jadi kecuali dalam konteks tertentu, misalnya Nehemia, dia berdoa untuk orang tuanya gitu, soalnya dia mewakili keluarganya, atau kita berdoa berdiri di hadapan Tuhan mewakili bangsa ini, kami memberkati bangsa Israel. Nah itu kan kayak juga berdoa memberkati ya. Atau misalnya terjadi gereja dibakar, lalu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus mewakili umat-Mu ya Tuhan, kami mengampuni pelaku, mereka melakukan karena mereka mengerti kebenaran, kami berkati mereka. Dalam konteks itu tentunya boleh ya, tapi dalam konteks satu demi satu, pribadi lepas pribadi, maka kalau orang yang terluka itu belum bisa mengampuni, ya dia akan hidup dalam seperti itu. Tapi kalau kita mendoakan dia, suatu saat dia dijamah sama Tuhan, mengerti kebenaran, maka tentu dia akan bisa mengampuni. Bahkan mungkin Tuhan akan atur orang yang terluka itu, karena kita doakan, Tuhan bisa atur kejadian, kita ketemu dia. Dan waktu kita ketemu itu Tuhan sudah siapkan hatinya. Maka kalau Anda sudah mendoakan seseorang, lalu nanti ketemu, Anda harus bicara. Ya, itu berarti Tuhan sudah atur itu, dan dia tidak akan misalnya marah atau tersinggung karena kita sudah membawanya dalam doa. Maka saya sering sekali istilahnya itu bahkan nggak doa yang kusuk ya, orang Jawa bilang dibatin gitu loh, cuma dibatin gitu ya. Tuhan itu orangnya baik, kalau dia diberkati juga layak gitu. Terus saya batin lagi, Tuhan juga orangnya baik banget, suka berkati itu. Gimana kalau saya ngomong ya, udah batin, udah doa gitu, lalu saya WA, Pak, bisa nggak kasih ke ibu ini gitu ya. Padahal itu harganya sampai hampir 7 juta gitu ya. Tapi saya beranikan gitu. Oh iya Pak, siapa Jarot? Ya aduh, ngomongnya enak gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah doakan gitu. Kan gini. Ada ayatnya ya, Tuhan melunakkan hati Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi kita bisa berdoa supaya Tuhan itu lembutkan hatinya, kan begitu kan? Jadi orang yang keras nggak bisa mengampuni, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus lembutkan hatinya. Nah kalau sudah berdoa, yakin doanya dijawab, jangan berdoa terus. Segera datang ketemu ya, nggak takut lagi. Kalau kita takut berarti kita yakin doanya belum dijawab ya, udah jawab, udah datang, dia nggak akan marah kan gitu kan, karena udah dilembutkan. Jadi kita harus yakin dengan apa yang kita doakan, Tuhan jamah hatinya, beri kemurahan hati. Udah kayaknya kok belum mantap gitu ya, kita kayak kadang-kadang ada kayak rasa gitu ya, firasat atau kepekaan, kita doa lagi, rasanya kok enak, damai sejahtera. Kadang damai itu juga berhubungan dengan ketulusan. Saya ini nggak ada maksud apa-apa kok Tuhan. Lalu ada rasa enak gitu. Ya sudah, saya WA Pak, ini ada ibu begini-begini suka menolong kalau oh iya Pak Jarot, saya juga baru mau hubungin Pak Jarot kalau ada yang mau butuh ditolong. Kadang begitu saya itu WA seseorang, itu sering banget, lah saya ini baru mau hubungin kamu loh. Karena kita udah doakan gitu ya. Atau mungkin sebelum jawab ada pertanyaan atau tulisan, saya kasih cerita lagi contohnya. Ini berhubungan tapi tidak berhubungan sama luka batin ya, tapi berhubungan dengan mendoakan orang. Saya kan sekarang bikin banyak begini ya, seminar-seminar kesembuhan, bahkan bikin camp-camp kesembuhan. Ini besok hari Minggu saya berangkat ke 7 hari, 8 hari. Karena berangkat Minggu, pulang Minggu. Camp kesembuhan. Yaitu kita nyewa vilanya orang yang ada, bisa untuk 12-13 kamar. Jadi panitia 2-3 kamar, 1 kamar buat konseling, buat peserta 10 kamar gitu ya. Ya karena nyewa kan biaya jadi mahal. Muncul kerinduan kalau punya sendiri, bangun sendiri gitu ya. Tapi sudah ada tamannya, masih ada kolam baptisan atau kolam renang, ada kebun. Waduh, nanti 1 hektar nih gitu ya. Ya ntar deh. Kalau nabung sih ya udah bangkrut, mana bisa nabung. Ya bisa, tapi nggak banyak. Tiba-tiba kok saya kepikir, ingat Pak Wiryo Hadi itu punya tanah 54 hektar di Serang.
Kalau yang dekat Ion Mall ada 14-15 hektar gitu kan. Saya doain dia kok rasanya tenang, tak doain lagi rasanya tenang gitu ya. Lalu saya WA dia, Mas, kok saya punya kerinduan untuk bangun tempat untuk pelayanan lansia. Lansia itu kan udah sakit B dan P. Mulai budek, mulai beser, mulai buncit, mulai botak, mulai buyuten, mulai P, mulai pikun, mulai picek. Itu bisa sembuh loh Mas gitu. Kan istri saya sakit lutut juga sembuh, saya juga sakit pundak juga sembuh, saya kesemutan juga hilang. Malah dulu waktu muda nggak bisa bersila, sekarang masuk lansia bisa bersila. Ini kalau lansia pada sembuh kan, wah itu tak WA begitu panjang lebar, langsung kok kamu tuh pas banget sih Rod. Aku 2-3 hari doain kamu, mikirin kamu, inget kamu. Waduh, dalam hati saya, inget lah tak batin. Tak doain, habis didoain baru WA. Udah, kalau gitu besok ketemu. Waduh, ketemu dibawa ke HOB. Nih, kamu kalau di sini butuh berapa meter? Wah, kalau di sini ya ada parkir sudah ada, ini semuanya ada ya butuh 2000 meter. Ya udah, nanti kita lihat dulu di Panimbang, di sana ada 54 hektar. Kamu butuh berapa? 2 hektar. Ya udah, ntar aku kasih. Nah, itu mintanya bukan 1000-2000 meter, 2 hektar. Itu yang di dekat Ion Mall itu 1 meter udah 5 juta. Kalau 2000 meter itu 10 miliar. Tapi ya begitu kalau Tuhan itu kalau kita doakan sungguh-sungguh gitu. Orang yang kita doakan itu terasa kok. Terasa. Ya, dia kan jadi dengan konsep seperti ini maka pertanyaan tadi mestinya bisa ya, tapi dalam konteksnya kalau orang itu harus mengampuni, ya orang itu harus melepaskan pengampunan. Tapi doa kita adalah supaya Tuhan jamah dia, lembutkan hatinya, kita minta waktu sama Tuhan, coba atur Tuhan supaya saya ketemu, atau mungkin minta supaya dia ketemu khotbahnya Pak Jarod atau khotbahnya si Bapak ini, si itu, pokoknya Tuhan mengatur. Nah itu bisa lewat doa kita, orang yang keras kepala bisa mengampuni, misalnya begitu ya. Oke, silakan lanjutkan lagi. Iya, sebenarnya saya masih agak tajam dikit Pak, maksudnya gini, katakanlah si A ini mengadukan segala keluh kesah dan sampai begitu sakitnya luar biasa. Kemudian karena saya merasa jangan sampai A ini sakit hati dengan si B, akhirnya sepertinya ada dorongan saya minta ampun, sampai saya minta ampun ke si A ini atas nama si B. Ya nggak bisa. Yang minta ampun ya nggak bisa. Kita hanya bisa mendoakan seperti tadi, Tuhan lembutkan hatinya. Kalau si A-nya nggak merasa bersalah, kalau kita minta ampun, nanti malah misalnya orangnya ketemu itu, loh katanya minta ampun kok masih begini. Yang apalagi ya nggak bisa ya. Yang harus minta ampun ya yang menyakiti tadi, nggak bisa. Yang bisa seperti yang tadi saya jelasin tadi, sentuh hatinya, lembutkan hatinya. Ya, oke, baik Pak Jarod, terima kasih. Ini ada yang terus di chat. Pak Jarod sebaiknya sebelum olah nafas berdoa dulu atau bersamaan olah nafasnya, Pak? Iya. Berdoa itu kan berbicara dengan Tuhan ya, bukan ritual tutup mata, ya itu boleh juga, itu sikap doa. Tapi berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya sepanjang hidup kita ini, kita sambil setir mobil aja kadang ya kita bisa pakai Google Maps sih, tapi bisa juga dalam hati Tuhan kiri atau kanan. Nanti Tuhan kayak kasih hikmat, kasih kepekaan. Itu juga kita sebenarnya sedang berbicara dengan Tuhan. Nah, boleh saja sebelum segala sesuatu kan kayak belum makan gitu ya. Sebelum makan kan kita doa. Tapi sambil makan kan kita sambil mengunyah itu, ini enak banget nih, terima kasih Tuhan ada petani mau nanam-nanam begini, organik lagi ternyata enak juga, terima kasih Tuhan ini sayur enak banget. Itu sambil makan pun kita begitu gitu ya. Nah itu dalam pelajaran olah nafas itu atau mindfulness itu ada pelajaran misalnya makan 1 kismis dalam 3 menit gitu ya. Karena tujuannya itu penghayatan. Jadi nanti kalau sudah terbiasa kita makan 1 piring itu ya paling enggak 1 sendok itu 2 sendok penghayatan, sebenarnya cepat. Penghayatan tuh ngunyahnya bukan cuma 42 kali ya, bisa sampai 100 kali gitu. Dirasa-rasain ternyata kacangnya ada gurihnya juga ya. Ada pahit-pahit dikit tapi lebih enak, lebih nyata gurihnya. Ini ada sepet dikit. Nah, sambil rasa tapi juga begini. Terima kasih Tuhan sama petani yang nanam kacang ini, dia berkeringat, dia berpanas-panas, tapi terlebih lagi terima kasih Tuhan yang menumbuhkan kacang ini. Jadi makan 1 kacang atau 1 sendok dalam 2-3 menit. Nah itu sambil ngunyah itu sambil ngomong sama Tuhan gitu ya. Jadi namanya
Maka istilahnya olah nafas itu perjalanan spiritual. Bagaimana sepanjang hidup ini kita berbicara dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kayak ya pelajaran rohani. Kalau bukan secara rohani, secara olah nafas, itu John Kabat-Zinn tuh bilang bahwa kita itu nggak hidup di meditasi. Sama juga kalau secara rohani, kita tuh nggak hidup di menara doa. Menara doa itu hanya trigger aja kita dekat sama Tuhan. Tapi menara doa bukan tempat pelarian, kalau ada masalah ke menara doa, ada masalah, enggak. Hidup ini sebenarnya kita tuh di marketplace. Hidup itu ya di toko, di dagang, di tetangga, di kantor, ngadepin anak. Bagaimana sepanjang hidup itu kita adalah bergaul dengan Tuhan, bicara sama Tuhan, batin kita ingat Tuhan, mengambil keputusan ingat Tuhan. Jadi kebaktian itu hanya ibadah atau ibadah kayak trigger, kayak ingetin kita. Tapi selebihnya adalah bersama dengan Tuhan. Nah demikian juga ya. Jadi makanya dari sambil tarik nafas, buang nafas, Kaulah Tuhan penyembuhku. Itu kan kita sebenarnya sambil olah nafas, sambil kita berdoa. Setelah selesai, biasanya kalau olah nafas itu kalau saya mimpin kan lintas agama ya. Jadi begitu selesai ya berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Jadi bisa sebelumnya doa dulu, sesudah itu berdoa, bahkan sepanjang olah nafas itu ya sebenarnya kita sambil nginget Tuhan gitu. Ya. Ya, dilanjutkan Ya. dalam olah nafas berarti bisa berbahasa roh juga, Pak? Nah, sebenarnya gini, semuanya pasti bisa, tapi tujuannya itu bedanya adalah sambil olah nafas itu adalah yang tenang, yang hening. Lalu nafasnya itu teratur. Nah, kenapa? Nanti kalau pas pelajaran olah nafas dijelaskan, nafas yang tidak teratur itu juga bisa menjadi memicu ketidakseimbangan hormon. Maka tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kalau bisa doanya itu bukan yang keluar suara, karena mulutnya harus tertutup. Mulutnya tertutup, tersenyum, tenang. Nah, dalam batin itu kita berdoa. Kan Tuhan tuh dengar hati kita. Jadi kalau misalnya mau sambil nyanyi itu soundtrack-nya aja lagu. Ya, soundtrack-nya aja lagu. Kalau kita berbahasa roh kan nanti kita jadi keluar suara kayak ngomong begini kan, nafasnya pasti nggak teratur atau nggak bisa tenang. Jadi mulutnya tersenyum, gitu ya. Lalu batinnya berdoa, soundtrack-nya lagu-lagu rohani, lagu doa itu akan intinya adalah bagaimana kita bisa hidup itu begitu tenangnya. Nah, nanti begitu kita itu sudah lahir baru, dalam roh kita ada Roh Kudus, maka lewat olah nafas yang tenang ini kita akan lebih peka dengan suara Tuhan. Ya, oke, mungkin begitu dulu. Silakan lanjutkan lagi. Iya. Baik, sebelum kita baca di chat lagi, mungkin ada teman-teman yang mau di Zoom ini yang akan bertanya, silakan langsung di unmute, Bapak Ibu Saudara. Ada lagi tuh pertanyaan satu. Silakan. Di chat. Baik, iya di chat. Saya baca, Pak Jarod, terima kasih banyak buat pelajarannya yang sangat berharga buat kesehatan mental, fisik, dan rohani. Pak mau bertanya, deklarasi iman atau sugesti itu bisa berlaku buat bagian tubuh yang lain selain pundak dan dapat dilakukan berapa kali sehari? Misal kaki saya yang sering sakit urat-uratnya dan kadang mempengaruhi buat jalan atau bangun atau berdiri. Silakan Pak. Iya, bisa untuk seluruh tubuh manapun. Itu pundak kan hanya untuk contoh aja kasus ya. Istri saya sakit lutut gitu ya. Jadi kita bisa sambil tepuk-tepuk pundak. Jadi bisa dikombinasi kayak misalnya gini. Kalau pernah dengar bagaimana kita mengaktifkan kelenjar timus sambil kita berdiri atau berjemur, tepuk-tepuk di sekitar dada sini gitu ya, boleh. Atau kalau saya kan waktu itu kan diabetes, gulanya tinggi. Jadi pas sambil olah nafas, Alkitab pun mengajarkan kita untuk tumpang tangan. Ya, jadi saya tumpang tangan di area yang kira-kira pankreas. Tapi waktu tumpang tangan sambil olah nafas tadi, yang penting kata-kata itu memperkatakan firman tuh begini. Jadi bukan begini, Tuhan saya diabetes, sembuhkan saya Tuhan. Itu namanya bukan kata memperkatakan firman, itu nangis namanya ya. Tuhan tuh berkata, oleh bilurnya kamu sembuh. Kalau kamu berdoa, percayalah Tuhan sudah memberikan, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi kata-kata sugesti atau memperkatakan firman itu sambil tumpang tangan, Tuhan terima kasih, pankreasku bisa sembuh. Kalau dokter sih bilang namanya diabetes yang tidak bisa sembuh, itu seumur hidup, yang ada hanya mengendalikan gula. Tapi kan saya lebih percaya Alkitab.
Alkitab berkata oleh bilurnya kamu sembuh. Ayub dipulihkan hidup 140 tahun lagi. Berarti Ayub mendapat organ-organ yang baru. Tuhan juga berkata dalam Yehezkiel, aku akan berikan kau hati yang baru, batin yang baru, tubuh yang baru. Berarti aku bisa sembuh Tuhan. Itu boleh ya, sambil saya tumpang tangan begitu, sambil tarik nafas, buang nafas, ya, ataupun metode lain, karena metode nafas itu ada beberapa metode, ya, sambil tumpang tangan bagian yang sakit. Bahkan juga kita bisa tumpang tangan orang lain, ya sama kayak di kekristenan atau Alkitab mengajarkan kan kita boleh berdoa, tapi Alkitab kan juga mengajarkan ya dalam Galatia itu saling mengaku dosa maka engkau akan sembuh. Maka ada lagi sesi saling mengaku dosa. Jadi emang Alkitab itu luar biasa ya. Kita mengaku dosa berarti kan jiwa kita sembuh, lalu tubuhnya sembuh. Jadi tumpang tangan boleh bagian yang mana saja, baik tumpang tangan atau tepuk tangan ya. Kalau ikut olah nafas tak ajar itu misalnya tepuk pipi gitu ya. Tapi sambil kata-kata sugesti. Cantik bukan wajah, tapi cantik itu hati. Hatimu baik, mukamu baik. Hatimu gembira, mukamu ceria. Kamu banyak berbuat baik, kamu menarik. Gitu. Jadi kita tepuk-tepuk patah gitu ya. Tepuk-tepuk di sini ya. Memang ada pelajaran secara fisiologis apa, tapi saya lebih senang kata sugestinya gitu ya. Pikiran baik, perbuatan baik. Pikirannya benar, hidupnya benar. Mulut benar, perbuatan benar, berkata baik, berbuat baik. Perkataanku sama dengan pikiranku. Aku mengajarkan yang aku hidupi, aku menghidupi apa yang aku ajarkan. Mulutku dan hatiku sama, aku nggak mau bohong. Karena mulutku dan hatiku satu kesatuan, aku orang jujur. Jadi boleh sambil kasih kata-kata sugesti begitu gitu ya. Nanti Anda belajar di fisiologis misalnya gitu, gunanya tepuk-tepuk bibir itu pasti ada ya. Itu kalau ya bagian dokter fisiologis yang mengajarkan dia lebih detail, tapi kalau saya kan lebih banyak mengajarkan dari sisi nafas dan hati. Jadi kita boleh tepuk-tepuk tangan gitu ya, yang tangannya suka kesemutan atau kaki sambil ditepuk bilang, kakiku melangkah membawa tubuhku kemana aku pergi, tapi kakiku sehat karena aku punya tujuan hidup yang ilahi, tujuan hidup yang benar, maka kaki diberi kekuatan untuk membawa tubuh ini ke arah yang benar, hidup yang benar. Jadi gitu. Jadi kita sambil tepuk-tepuk memberikan sugesti kepada kaki. Bisa ya, sangat bisa. Bahkan itu disarankan untuk kan orang kalau senang ya ditepuk pundak gitu ya, sukses kamu ya gitu. Tapi sekarang kita tepuk-tepuk diri sendiri kayak orang gila. Ya maksudnya kita boleh dengan memberikan semangat kepada diri sendiri ya, sukses ya, berhasil, semangat. Tuhan pasti kasih kekuatan kok gitu. Nah, ternyata memang ya itu perkataan yang menyenangkan tuh obat bagi tulang. Kita berkata begitu kan memang ada ayatnya. Jadi ketika kita lakukan gitu, 1 kali kejadian, 2 kali kejadian, 3 kali kejadian, sekarang saya yakin banget, yakin banget bahwa antara hati, pikir, tubuh itu satu kesatuan. Itu roh, jiwa, tubuh bahkan makanya Alkitab berkata supaya roh, jiwa dan tubuhmu sempurna. Ya, saya pengen saya dipanggil Tuhan itu karena tugasnya sudah selesai, kayak Musa 120 tahun sehat. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan karena stroke, karena sakit. Kita dipanggil Tuhan karena tugasnya sudah selesai gitu. Ya, oke, lanjutkan lagi kalau ada. Ya, Bapak Ibu Saudara masih ada lagi? Yuk, silakan, jangan sungkan, malu-malu. Ini ada 100 peserta yang join dengan kita. Pasti ada sesuatu yang di pikiran kita ya. Silakan. Di unmute. Kalau enggak salah gini. Gue aja lagi mewakili. Iya, Pak. Tadi dikatakan kan tentang mules ya, Pak ya. Ya. Kadang-kadang kalau kita nervous itu bisa lari ke lambung. Itu sampai seberapa, artinya sampai berapa, jangan sampai nervous ini akhirnya mengganggu lambung gitu kan. Kadang-kadang begitu kan, Pak? Iya, karena memang makanya Alkitab berkata begitu ya, kabar celaka, aku mendengar kabar celaka dan sakit mules seperti perempuan melahirkan melanda aku. Atau Ayub berkata, jiwaku bergelora, batinku tidak pernah tenang, duka cita tak terhiburkan. Dan
Aku sakit seperti perempuan melahirkan. Jadi memang orang GERD, asam lambung itu ya berhubungan dengan kekhawatiran. Dan khawatir tuh kadang kayak tersembunyi ya, tersembunyi. Jadi bentuk orangnya ketawa-ketawa, ceria, tapi sebenarnya ada kekhawatiran yang tersembunyi. Mulut atau perilaku tuh kalau orang itu memang rohani, sanguin, kadang munculnya masih gembira, tapi hati itu enggak bisa bohong. Dan hati itu yang dideteksi sama sistem hormonal atau sistem saraf dalam tubuh kita. Sehingga kita betul-betul harus yang namanya jiwaku tenang bersama denganmu, kaulah kehidupanku. Itu kalau saya tuh lagi khawatir, ada aja khawatir dikit, udah paling enak itu ya kalau nggak baca Alkitab ya lagu yang memang kata-kata liriknya itu diambil dari Alkitab. Itu jadi kalau menurut saya itu kan bukan sugesti lagi ya, itu lebih daripada sugesti, yaitu memperkatakan firman supaya benar-benar kesembuhan dari GERD itu betul-betul terjadi ya. Dan saya udah kalau di pola hidup sehat ini kan saya udah nggak tahu udah berapa puluh atau berapa ratus orang yang sembuh dari GERD, lepas obat dan nggak kambuh-kambuh lagi. Kalau dulu memang bisa dipicu, minum asem, minum kecut, minum kopi dingin, itu sampai ada yang sengaja bilang begini, Pak Jarot sekarang saya tabrak Pak, saya coba Pak, bikin kopi nggak tak minum, siangnya baru tak minum. Biasanya kalau saya tuh minum yang begitu melintir langsung Pak, ini sekarang nggak lagi Pak gitu ya. Itu bukan hanya modul olah nafas ya, ada modul inner healing, luka-luka batin, gambar diri, ketenangan batin, modul ucapan syukur yang memang membuat dengan latihan, dengan begini ya, kita sudah ke gereja juga udah bertahun-tahun, cuma kita tidak secara sadar melatih hati kita, perasaan kita. Nah, olah nafas itu kan saya istilahnya tuh menggunakan tekniknya orang bermeditasi, tapi hanya diambil tekniknya. Tapi esensinya adalah membangun iman dan kepercayaan dan hubungan dengan Tuhan, cuma dipertajam. Saya sendiri itu juga baru begitu mulai belajar olah nafas itu, lihat ayat-ayat tadi itu, iya selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi memang oleh bilurnya kita sembuh, tapi oleh nafasnya kita sehat. Itu kan kayak penguatan pengertian, lalu waktu bernafas itu lebih jadi gini, saya tuh hidup udah 60 tahun ya. Atau kala-kala sekarang kan 59 tahun bernafas tanpa menikmati nafas. Kalau sekarang sambil bernafas itu kayak nikmati gitu. Tarik, nikmati nafas sambil itu maksudnya saat teduhnya lebih nikmat gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat ternyata bisa membawa kesembuhan pada sakit GERD misalnya, karena memang sakit GERD itu banyak contohnya ya begitu khawatir takut aja dok mules lagi sampai akhirnya kita jadi orang yang penguasaan dirinya kuat. Jadi sebenarnya begitu kita itu belajar mengenai inner healing, luka batin, olah nafas, sembuh itu bonus ya. Nanti kalau sembuh itu pasti jadi orang baik, orang sabar, orang yang gampang ketawa, bersukacita ya. Saya ini kan diabetes. Nah, kalau dokter bilang kan nggak bisa sembuh karena HbA1c saya 11,5. Gula saya 400-an sebelum saya terapi. Udah diet, sudah olah nafas, sudah makan nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan enggak juga. Gulanya kadang 150, 190. Kenapa? Khawatir gula naik, gelisah gula naik, takut gula naik, sedih gulanya naik. Maka begitu mengendalikan sedih, mengembalikan khawatir, pokoknya kalau sembuh itu pasti jadi orang yang gampang ketawa. Jadi orang baik, karena begitu jahat gulanya naik. Jadi nanti kalau ikut program itu udah pokoknya bonusnya jadi orang baik aja deh. Begitu khawatir, gelisah, curiga, namanya glukogenesis. Jadi gulanya fluktuatif. Jadi kita balik, tarik nafas, jangan mikir negatif. Tarik nafas, pikir yang positif saja. Tarik nafas, lihat orang itu lihat baiknya. Jadi sebenarnya esensinya itu di nafasnya atau di hatinya. Nah, mungkin saya banyak orang bertanya begitu kalau udah di kelompok Kristen kadang. Jadi Pak, yang bikin sembuh itu nafasnya atau hatinya? Menurut saya hatinya lebih dominan. Jadi kesembuhan karena batin. Maka Alkitab berkata, Tuhan menyembuhkan luka hati mereka dan etsebet mereka. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan itu lebih kuat karena hati kita ini yang penuh ucapan syukur, damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, murah hati, kebaikan, kemurahan. Jadi lebih banyak kesembuhan itu jadi faktor hati.
Cuma olah nafas itu kayak trigger, kayak suasana yang membuat kita itu lebih gampang mengendalikan hati. Ya, makanya kalau orang Jawa dulu ya, ini bukan Kristen gitu ya. Kalau orang marah gitu, oke, ambil nafas, nyebut gitu ya, terus nyebut nama Tuhan. Karena begitu tarik nafas, secara logika oksigen itu masuk ke otak. Otaknya penuh oksigen, logikanya jalan, emosinya dikendalikan gitu ya. Tapi tetap yang lebih kuat pengaruhnya sebenarnya adalah di hatinya, hati yang percaya Tuhan itu gitu. Oke, silakan lanjutkan lagi. Iya, puji Tuhan. Ada lagi di chat. Ya. Terima kasih Pak Jarot. Acara seperti ini sangat memberkati kami. Ada baiknya secara berkala bisa diadakan. Nah, ini nanti Ibu Susanti nih ya, bagian Ibu Susanti. Saya teruskan. Pak, apakah bisa diberikan ayat-ayat yang berguna untuk menolong orang sakit, khususnya penyakit-penyakit berat seperti gagal ginjal, kanker, dan sebagainya? Terima kasih. Tapi sebelum dijawab, Pak, Ya. saya nitip juga, apa ada dikatakan bahwa benih kanker itu kadang-kadang juga dari kepahitan. Silakan, Pak. Ya, yang ginjal tadi kan ya, buah pinggang itu kan ginjal. Tadi ayatnya kan dikatakan bahwa hatiku pahit dan buah pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Buah pinggang itu kidney, ginjal. Kalau pinggang ya pinggang, tapi buah pinggang itu ginjal. Kalau dimasuk di Google, ketik buah pinggang gitu apa, nanti muncul ginjal gitu ya. Jadi bisa karena kepahitan. Nah, sekarang untuk kanker dan sebagainya, bahkan sebenarnya semuanya ya, kanker, miom, kista, tumor, autoimun, saya berikan logikanya ya, logikanya mengenai penyakit termasuk juga pankreas dan sebagainya. Nah, sakit itu kenapa sih gitu ya, kayak kanker. Kanker tuh apa sih? Kanker, miom, kista, tumor ya sama ya, di mana ada sel membelahnya error. Nah, sebenarnya sel itu selalu membelah. Tujuan sel membelah itu sebenarnya untuk regenerasi sel atau untuk pertumbuhan. Di mana orang pada masa pertumbuhan tambah tinggi, tambah gede, maka itu sel membelah gitu ya. Nah, pada ketika masa pertumbuhan selesai, nggak tambah tinggi lagi, ya mungkin tinggal melebar ke kanan dan ke kiri, pancangkanlah kemah. Itu karena selnya membelah, sehingga sel itu bertambah banyak. Tujuannya adalah selain untuk pertumbuhan, juga mengganti yang rusak. Jadi setiap hari itu ada sel-sel yang rusak, nggak masalah kita makan itu bahan baku sel, ya kan, asam amino, protein, antioksidan, vitamin. Untuk metabolisme butuh katalisator, maka enzim, maka ada modul mengenai hal-hal ini juga ada di modul pola hidup sehat. Ya. Nah, jadi sel itu membelah untuk mengganti yang rusak ataupun pertumbuhan. Nah, kalau selnya membelah error, itulah yang dinamakan tumor, miom, kista, kanker. Error yang membelah ini di pankreas, ya jadi diabetes. Nah, membelah error itu harusnya tidak menjadikan miom, kista, dan kanker. Kenapa? Nanti bisa di Google, Halodoc, atau jurnal mengenai namanya natural killer cell atau NK cell. NK cell itu natural killer cell. Tuhan tuh ciptakan dalam tubuh kita ada satpam, ada bagian sel yang memang diciptakan Tuhan. Kalau ada sel yang membelah error itu dihancurkan. Ya, jadi tubuh kita itu 39 triliun, selnya ada yang membelahnya error. Natural killer cell di sekitar itu akan langsung menghancurkan sehingga seharusnya itu tidak akan ada miom, kista, kanker, tumor dan sebagainya. Kalau ada orang DNA kanker karena orang tuanya, kakeknya kanker, artinya dia memang punya kecenderungan selnya membelah error. Tapi kalau dia makan sehat, udah Pak makan sehat kena kanker juga. Nah berarti sel natural killer selnya itu nggak bekerja. Lah kenapa nggak bekerja? Ini kan menarik ya. Kalau Anda ke dokter tanya itu pasti dokternya marah. Udah jangan banyak nanya. Nanya terus. Nah nanti baru dokter kanker, ketemu dokter fisioterapi, psikologi, ketemu dokter hormonal, ya gabung jadi satu dalam functional medical hospital misalnya gitu, atau kumpul-kumpul nanti baru ilmu bisa digabungkan. Kapan natural killer cell ini nggak bekerja? Ketika sistem imun kacau. Kenapa sistem imun kacau? Balik lagi tadi, hormon kacau. Kenapa hormon kacau? Perasaannya kacau. Maka biasanya orang-orang yang mengalami traumatis, bangkrut, stres, ketakutan, kepahitan, nggak bisa mengampuni, suaminya selingkuh, istrinya yang kanker, istri selingkuh, bapaknya yang kanker. Kenapa? Ketika hatinya bergejolak,
hormonnya kacau. Begitu hormon kacau, natural killer cell ini berhenti kerja. Nah, sebenarnya untuk membuat natural killer cell ini bekerja tidak hanya dengan cara penyembuhan luka batin, ya. Misalnya kayak deep sleep, itu juga termasuk mengaktifkan natural killer cell. Atau puasa, ya, puasa sehingga kita low karbo, lalu metabolisme keton itu hidup, itu juga bisa memicu natural killer cell menstimulasi kerja. Ada lagi misalnya kenapa saya ngajari olah nafas Wim Hof. Wim Hof itu disebut dengan teori hipoksia. Hipoksia itu berbahaya, tapi kalau hanya sengaja dan pendek itu menjadi stresor. Seperti orang latihan otot, itu dikasih stres. Lalu istirahat, protein cukup, ototnya terbentuk. Olahraga beban, kebanyakan malah ototnya mengkerut. Karena kalau lebih 45 menit, 60 menit lebih, malah stres, kortisolnya naik, otot nggak tambah gede, tambah kecil. Nah, sama juga dengan hipoksia. Hipoksia berbahaya. Di rumah sakit, saturasi di bawah 92, pasang tabung oksigen. Tapi kalau Anda ikut saya, tak ajari kita main-main hipoksia sampai 50, sampai 45. Bahaya, Pak, bahaya kalau nggak bisa naik. Kayak orang nyelam nggak bisa naik, ya muntah, pingsan, dan sebagainya. Tapi bertahap. Dari mulai turun ke 90, 80, 70, 60, 50, sampai di bawah 50. Nah, itu kondisi yang juga memicu untuk natural killer cell ini aktif saat dia dibuat, namanya teori hipoksia. Ya, ada jurnalnya mengenai hipoksia. Saturasi diturunkan kayak ayunan. Begitu diayun, baliknya lebih kencang. Jadi ketika orang itu saturasi nggak pernah 100, bermain-main di 60-70, tung, naik itu pentok, lalu bisa 100. Nah, hal seperti ini juga yang memicu natural killer cell bekerja. Itu kenapa olah nafas Wim Hof banyak dipakai untuk terapi orang-orang kanker. Nah, itu termasuk cara-cara untuk mengaktifkan natural killer cell. Tapi salah satunya adalah dengan mengaktifkannya itu dengan kesembuhan luka batin. Makanya ayatnya berkata apa? Aku menyembuhkan luka hati mereka dan sebet mereka. Karena memang natural killer cell ini bisa tidak bekerja. Urutannya itu jadi natural killer cell, bagian dari sistem imun. Ya, sistem imun itu kacau, bahkan lebih parah lagi kalau antibody, ini bukan natural killer cell, masih ada lagi namanya antibody, bukan bunuh penyakit, nyerang dirinya sendiri. Ya, makanya Jacqueline Solose itu, ya, Jacqueline penyanyi itu yang nggak pakai olah nafas, nggak pakai terapi apa tuh, pujian, penyembahan, ketemu Tuhan, lalu dia bisa sembuh dari autoimun kan gitu. Jadi kesembuhan caranya banyak, tapi intinya ketika dia pasrah, mati ketemu Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, nggak takut mati deh, nggak takut mati, malah nggak mati-mati. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Yang tidak takut akan mendapatkannya. Jadi betul-betul nggak takut mati. Udah, wong saya hidup bersama dengan Tuhan, mati ketemu Tuhan. Tapi dalam ketenangan seperti itu, ternyata imunnya balik. Antibodinya jadi nggak nyerang dirinya sendiri. Jadi mau autoimun, mau kanker, itu karena kanker selnya membelah error. Bisa dihancurkan sama natural killer cell. NK cell sama antibodi bagian dari sistem imun. Nah, sistem imun ini tentu bisa banyak diselesaikan dengan banyak cara, ya. Deep sleep-nya, tidurnya diperbaiki, nafasnya diperbaiki, jiwanya diperbaiki, maka namanya kesembuhan holistik. Ya, kesembuhan yang menyeluruh, seluruh aspek hidup ini dibetulin semuanya. Sehingga nanti tubuh menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Jadi sekaligus menjawab untuk yang kanker dan penyakit yang berat. Nah, kalau contoh penyakit yang berat itu paling gampang sebenarnya Ayub ya. Ayub itu kan sakit seluruh badannya, lukanya gatel, dan waduh macam-macam tuh kalau sakitnya Ayub seluruh badan, ya pinggangnya juga sakit. Begitu baca kitab Ayub, ya sakit pinggang, kulitnya mengelupas, sesak nafas. Tapi Tuhan sembuhkan. Ya, tentu Ayub nggak ada pelajarannya Ayub olah nafas, tapi Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi intinya sebenarnya memang bukan olah nafasnya, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Maka Ayub 38 berjumpa dengan Tuhan, lalu 38, 39, 40 sampai 42 itu kan Ayub dialog dengan Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi kalau Ayub aja dipulihkan, saya kok yakin apapun penyakit Bapak Ibu ya Tuhan bisa pulihkan. Tapi penyembuhnya adalah Tuhan itu menyembuhkan Ayub. Maka dalam kesembuhan holistik itu saya bawa Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh ketemu Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, yakin Tuhan penyembuh, tapi juga tentu harus diiringi dengan
tidurnya benar, jamnya benar. Ya namanya kan tubuh ini bait Allah. Masuk kita nggak rawat gitu kan, tiap pagi olahraga 30 menit. Ya kalau ini semuanya dilakukan, saya percaya itulah yang membawa kita pada kesembuhan. Oke, silakan lanjut kalau masih ada lagi. Ya, masih ada Pak ternyata. Dan nanti untuk ayat-ayat firman Tuhan yang berguna untuk menolong orang sakit, apakah tadi yang sudah Bapak paparkan sehingga nanti bisa dimintakan ke admin aja? Ya, saya share Bagaimana nanti Pak? Tak share juga di chat ya, filenya ya. Iya. Oke, Oke, boleh. terima kasih Pak Jarod. Nah, Ya. ini yang menarik ini Pak, ada dari Pak Edison Manuro. Hmm. Shalom Pak Jarod, apakah sifat pemalu itu sakit mental juga Pak? Ya, orang harus punya rasa malu ya. Kalau enggak kan malu-maluin. Orang enggak punya rasa malu ke gereja pakai cawet, pakai pakaian dalam tok, nah itu sakit mental juga tuh kalau enggak punya malu ya. Jadi kemaluan itu Tuhan yang kasih. Marah kemarahan, kalau malu kan kemaluan. Maksudnya gini, orang nggak punya rasa malu itu sakit mental, tapi kalau tidak punya malu ya sakit mental juga. Jadi rasa malu itu harus di dalam pengendalian kita. Kapan kita harus malu ya, masa utang nggak malu gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, tampil ke depan malu, suruh ngomong malu. Nah itu belum tentu sakit mental juga. Bisa juga dari pribadi atau karakter atau temperamen dasar. Misalnya orang sanguin dan kolerik itu ekstrovert. Itu pasti berani tampil, maju ke depan, bicara, jadi sales, ketemu orang. Sedangkan orang plekmatik dan melankolik itu introvert. Nah ini dia sehat-sehat saja, ya badannya sehat, jiwanya sehat, tapi memang tidak suka tampil. Nah itu bukan sakit mental ya. Tapi yang sakit mental tuh begini, SD, SMP, lu ceria, suka ketemu orang, maju ke depan gitu. Kok sekarang jadi pemalu gitu. Nah, berubah di tengah jalan. Kenapa berubah di tengah jalan? Wah, rupanya dia dibully, ya, jadi dilukai, disakiti. Wah, dia punya pacar dikhianati. Wah, waktu dikhianati pun pakai kata-kata kasar lagi. Wah, hidungmu jelek begitu ya, kamu jerawatnya kayak begitu. Akhirnya dia jadi pemalu. Nah, kalau orang berubah itu pasti ada penyebab kan. Wong dulu pacaran terbuka kok sekarang tertutup gitu. Nah, itu pasti ada hati yang terluka. Karena waktu terbuka dimarahi, ya sudah sekarang nggak terbuka lagi. Kalau terjadi perubahan perilaku, itu berarti ada penyebabnya. Tapi kalau memang dari lahir itu nggak suka tampil, itu bukan sakit mental. Itu akhirnya kecenderungan perilaku. Nah, ini bisa dilatih. Ya, karena itu bukan sebuah sakit. Itu sebuah kecenderungan perilaku atau kepribadian. Kita bisa melatihnya. Jadi bukan masuk kategori sakit mental. Oke, berikutnya lagi. Silakan kalau ada. Ya, masih ada dua lagi. Oke, terakhir. Dari Pak Iskandar Santoso. Selamat siang Pak, ada seorang yang limbung dan sudah ke macam-macam dokter dinyatakan tidak ada penyakit. Orang ini putus asa karena penyakit ini, sehingga ada kecenderungan bunuh diri karena tidak tahan lagi. Kira-kira bagaimana menolong orang ini Pak? Ya, paling enak itu kalau dokter nggak bisa menemukan penyakitnya, ya. Karena kalau dokter bisa menemukan penyakitnya, ya sudah tinggal ke dokter kan. Oh ini kanker, oke kemo, radiasi. Oh ini paru-paru, oke ronsen segala macam. Tapi kalau penyakit-penyakit yang dokter pun nggak bisa menemukan penyakitnya, udah kasih nomor WA saya aja. Nanti masuk WA group, nanti kita ajari modul demi modul. Kalau mau ikut camp boleh, lebih mantap lagi gitu ya. Saya malah tambah yakin dengan dokter, dengan penyakit yang dokter tuh nggak bisa menemukan gitu ya. Itu pasti berhubungan dengan perasaan atau dengan roh ya. Bisa juga ke hamba Tuhan, kan manusia itu kan roh, jiwa dan tubuh. Orang bisa sakit juga karena roh ya. Buktinya begitu layani pelepasan, jimatnya dibakar, terima Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus tuh usir orang yang kerasukan setan di Gerasa, setan diusir sembuh gitu. Jadi orang bisa sakit karena roh. Tapi juga tidak selalu roh gitu kan, wong dia lahir baru ya, mungkin jiwanya kan gitu kan, begitu jiwanya kayak apa yang bikin dia eh, eh, perilakunya menyimpang atau badannya sakit ya tadi Alkitab berkata Tuhan menyembuhkan luka hati mereka dan sebat mereka. Jadi bagian yang seperti ini ya bisa ditangani secara bersama-sama hamba Tuhan, psikolog, atau kalau saya kan pelajarannya ada olah nafas, ada olah hati, ada olah pikir. Dalam olah hati ada inner healing 1, 2, olah pikir ada gambar diri.
Nah, kalau saya percaya lewat kesembuhan roh, kesembuhan hati, pikir dan rasa, ya pasti nanti itu akan sembuh. Ya, saya malah yakin banget dengan sakit-sakit yang dokter itu udah nggak tahu sakitnya apa, ya. Oh, sakitnya bahkan gonta-ganti. Kadang diagnosa ginjal, kadang apalagi, kadang tifus, kadang begitu. Udah itu udah kasih nomor WA saya aja, ya. Tapi nanti belajarnya di WA group modul demi modul. Kalau kayak ikut campnya, ya tentu bayar karena kan nginep di hotel, ya. Nginep di tempat itu 7 hari. Tapi itu paling gampang, menurut saya paling enak nangani begitu. Kalau dia mau sembuh aja ya. Yang dokter, karena emang kalau dokter nggak menemukan kan bukan bagiannya dokter dong kan gitu kan. Tapi kalau dokter menemukan ini lambungnya luka, udah ya mah namanya. Kalau GERD kan asam lambung naik, ya lambungnya luka ya kasih obat luka dulu. Habis itu jaga makan supaya nggak memicu lukanya jadi perih kan begitu kan. Tapi kalau misalnya dokter nggak menemukan, kalau dokter nggak menemukan bagian siapa dong? Ya kan bagian hamba Tuhan dong. Ya cari hamba Tuhan yang bisa menangani begitu. Kalau nggak ya kasih WA saya aja. WA saya boleh kok dipublikasi. Sekarang saya nggak ada pribadi privasian. Pokoknya orang yang butuh kesembuhan boleh HP saya dikasih, silakan saja ya. Saatnya saya tuh mikir sekarang begini, sejak bangkrut tuh saya mikir begini. Bahkan kalau saya tanya orang, kamu hidup tuh apa sih? Memuji menyembah Tuhan. Tak doain mati aja ya kamu ya. Loh kenapa gitu Pak Jarot? Kalau kamu mati kan bisa memuji menyembah Tuhan seumur hidup. Memuji menyembah Tuhan itu bisa setelah mati, tapi nolong orang tuh nggak bisa sesudah mati. Abraham, kirim orang ke rumahku. Abraham nggak bisa melakukan itu. Dimintain tolong itu Abraham nggak bisa. Dia udah di sorga. Kalau saya sudah mati, saya nggak bisa nolong orang lain. Jadi kalau saya mau nolong orang lain ya sekarang ini, maka sekarang saya ini makin semangat nolong orang. Ya, mumpung saya masih hidup. Kalau saya sudah mati, saya akan memuji, menyembah Tuhan. Jadi kalau saya hidup, saya akan lakukan apa yang di sorga nggak bisa lagi. Menyanyi saya bisa, berdoa saya bisa, menyembah Tuhan saya bisa. Setelah mati saya bisa. Tapi setelah mati saya nggak bisa nolong orang di dunia ini. Ya, jadi silakan aja, berikan aja nomor WA saya. Nanti saya akan arahkan bagaimana ikut prosedurnya. Ya, tentu tidak jabri terus-terusan ya, tapi paling tidak dibawa ke komunitas atau ke pelajaran-pelajaran yang saya percaya pelajaran itulah yang menyembuhkan, pengajaran itu yang menyembuhkan. Karena kalau pelajaran yang menyembuhkan, hati berubah, mindset berubah, nggak kambuh-kambuh. Ya, jadi saya bukan orang sakti yang datang ke saya tumpang tangan sembuh, nanti dia pergi kambuh lagi. Ya, jadi sembuhnya bukan karena hadirat Tuhan yang dibawa oleh seseorang hamba Tuhan. Nanti kalau hamba Tuhan ini diurapi Tuhan, Tuhan menyertai dia, ketemu dia sembuh, nanti nggak ketemu dia kan sakit lagi. Jadi bagaimana orang itu sendiri kita bikin lahir baru, hatinya benar, pikirannya benar. Jadi kira-kira gitu ya proses kesembuhannya ya. Oke, lanjutkan lagi terakhir ya. Ya, ini yang terakhir dan sebelum pertanyaan terakhir Bapak Ibu Saudara di ruang chat ada PDF yang diberikan oleh Pak Jarod dan silakan di-download sebelum nanti kita Zoom hilang lagi ya. Baik, pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dari Pak Tabeng Jonathan ya. Apakah orang yang mengalami depresi berat bisa disembuhkan dengan olah nafas seperti pelajaran saat ini secara mandiri atau perlu pembimbing, Pak? Ya, kalau orangnya mau belajar mandiri kan yang menyembuhkan bukan pembimbingnya ya, yang menyembuhkan Tuhan. Saya yakin sakit apapun selama masih bernafas masih ada harapan. Ya, kalau saya juga mau memberi harapan. Jadi sakit apapun, mau kanker stadium 4, mau depresi berat, mau orang bunuh diri, orang mau bunuh diri karena nggak punya arti hidup, kehilangan tujuan hidup. Begitu dikasih pelajaran yang membuat orang punya tujuan hidup, ya ngapain dia bunuh diri? Kayak saya, misalnya orang nggak punya tujuan hidup, walaupun sudah lahir baru ya, aduh di dunia ini nggak enak, Tuhan Yesus kok nggak datang-datang ya, ya sudahlah saya yang datang ke Tuhan sajalah, gitu ya, pengen mati deh. Coba dikasih pengertian singkat aja. Kalau sudah mati bisa memuji menyembah Tuhan, tapi nggak bisa nolong orang. Hidup ini kekal, udah pasti. Surga kekal atau neraka kekal? Surga kekal, Pak. Iya. Ada lagi kemuliaan kekal. Di kekekalan itu seberapa mulia? Memerintah bersama dengan Tuhan atau yang diperintah? Maksud memerintah nggak ada yang diperintah. Nah, kemuliaan di dalam kekekalan itu ditentukan selama kita hidup ini. Yakin habis lahir baru mau mati? Atau mau menaikkan tingkat kemuliaan dulu? Karena berbuah itu sekarang. Di sorga nggak bisa berbuah lagi. Selama hidup inilah kita berbuah, berbuat baik,
Supaya nanti Tuhan berkata, aku sakit, kamu mengobati aku. Kapan Tuhan? Yang kamu lakukan itu, kamu lakukan buat saya. Nah, aduh, jangan mati dulu. Ya, nolong orang lain dulu, gitu kan. Begitu dapat tujuan hidup begini, aduh, kalau gitu jangan mati dulu deh. Jadi punya tujuan hidup. Orang begitu punya tujuan hidup, punya pengharapan, punya semangat, punya antusias, sakit juga sembuh, pegel juga hilang. Orang itu banyak sakit karena nggak punya tujuan hidup. Makanya ada buku apa bagus tuh, Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Makin mulia tujuannya, makin kuat semangatnya. Nah, orang depresi, orang mau bunuh diri, orang itu kan karena nggak punya tujuan hidup. Gimana mau tujuan hidup? Belum kenal sama si pemberi hidup. Maka begitu kenal sama sang pemberi hidup, tahu arti hidup, punya nilai hidup, punya tujuan hidup. Ini yang disebut kalau sama dokter ya, tak comot ilmunya, namanya Dietrich Klinghardt. Itu namanya kesembuhan dari soul healing. Itu malah tertinggi daya sembuhnya terhadap segala jenis penyakit. Jadi begitu orang sakit, obat, diet, olahraga, itu namanya tubuh fisik. Itu level kesembuhannya 10-15%. Olah nafas, senci, metabolisme tubuh, itu namanya tubuh energi. Itu di atasnya. Kalau fisik 10, ini 15%. Tapi ada tubuh mental. Tabah, ulet, gembira, sukacita, itu inner healing. Itu namanya kesembuhan dengan tubuh mental. Itu di atas fisik dan energi. Jadi ada tubuh fisik, tubuh energi, ada tubuh mental. Tapi Dr. Dietrich Klinghardt itu bilang lagi ada tubuh roh. Ya, di mana level kesembuhannya tertinggi. Nah, apa itu tubuh roh? Memang kalau secara olah nafas yaitu berhubungnya seseorang dengan kuasa yang lebih tinggi. Itu kan definisi yang memang definisi umum saya sekuler. Tapi kalau kita kan orang percaya, ya tubuh roh itu tubuh kita baik Roh Kudus. Karena adanya Roh Tuhan dalam hidup kita, maka Roh Tuhan yang sang penyembuh itu tinggal dalam tubuh kita. Masa tubuh kita sakit? Ada apa? Kenapa Tuhan sang penyembuh Roh Kudus adalah Roh Kristus itu di roh kita dan kita sakit? Jangan-jangan rohnya dibungkus sama jiwa. Kan roh itu dibungkus sama jiwa. Jiwa dibungkus oleh tubuh. Tubuh ini bungkus dari jiwa kita. Jiwa kita bungkus dari roh kita. Kalau roh kita bungkusnya ini bersih, maka roh ini akan sampai ke tubuh, menjamah tubuh. Itulah yang sebenarnya kalau saya pahami dengan kepenuhan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu di mana roh itu bisa keluar sampai ke tubuh karena bungkusnya tidak menghalangi. Ya, jadi bukan orang berbahasa roh berarti penuh Roh Kudus. Ya, dia ikut-ikutan juga bisa. Dengar-dengar diikuti juga bisa. Ini kalau saya bicara jujur ya di hadapan orang-orang karismatik ya. Orang dengar bahasa roh sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali, ikut-ikutan bisa nggak? Pasti bisa. Hatinya kecewa, hatinya pahit, maka itu namanya orang berbahasa roh tapi tidak penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu berarti rohnya ada Roh Kudus, hatinya, jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, relung-relung hatinya, ada Roh Kudusnya semuanya. Makanya sebenarnya kesembuhan itu terjadi, namanya kesembuhan mujizat. Kalau saya bilang itu namanya soul healing and miracle. Mujizat terjadi ketika orang roh, jiwa, tubuhnya dipenuhi roh Tuhan atau roh Kristus. Jadi itu membuat saya punya keyakinan ya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan kesembuhan. Nah, itu nomor telepon saya ada satu lagi kalau mau dicatat sebentar ya saya munculkan tadi sudah keburu saya tutup. Oke, tunggu. Atau saya catatnya atau sebentar nanti saya tulis lagi di chat yang memang saya pakai nomor untuk menangani yang pola hidup sehat. Jadi saya ganti nomornya ya. Saya kembalikan ke moderator dulu, lalu saya kasih ayat untuk pendaftaran kalau mau ingin belajar pola hidup sehat free ya, gratis. Saya kasih nomor WA-nya. Oke, makasih Tuhan berkati. Iya, terima kasih puji Tuhan, dan untuk teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut langsung ya ke nomor teleponnya Pak Jarot. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Dengan demikian tanya jawab untuk materi dari Pak Jarot itu sudah selesai, kita sudah selesaikan dengan baik. Saya persilakan pada Bapak Michael Eng untuk tutup kita dalam doa, dan setelah itu kita akan foto bersama Bapak Ibu Saudara, dan tolong videonya dibuka ya. Terima kasih. Silakan Pak Michael. Ya,
terima kasih Pak Jarod, semuanya kita bersyukur, kita diberkati, ya semuanya, supaya semuanya oleh karunia Tuhan kita dimampukan, dikuatkan untuk menerapkan apa yang kita dapat hari ini, supaya kita semua bisa hidup sehat ya. Sebelum saya doa, saya ucapkan semua peserta selamat hidup sehat ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucapkan syukur kami, terima kasih kami yang luar biasa atas segala kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kalau pada pagi dan siang ini ya Tuhan, satu anugerah yang luar biasa juga Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Pak Jarod Wijanarko ya Tuhan, yang Kau kirim bagi kami menjadi sumber berkat bagi kami. Bapak, terima kasih segala hikmat marifat surgawi yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang pada pagi dan siang ini disalurkan, dilimpahkan kepada kami. Bapak, kami manusia biasa memiliki keterbatasan, tetapi oleh kasih anugerah-Mu kami percaya kami sanggup melakukan banyak persoalan, termasuk apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dapat pada siang ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk kami boleh ya Tuhan menerapkan apa yang kami dapatkan, walaupun tidak semudah apa yang kami pikirkan, tetapi kami percaya bersama-Mu kami sanggup melakukan itu. Bapak, mulai saat ini ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk mengandalkan Engkau, karena Engkau yang menciptakan kami. Oleh hembusan nafas kami, oleh hembusan nafas mulah kami hidup. Kami percaya juga Engkau juga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kesehatan kami. Bapak, terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Isi Jarod Wijanarko ini ya Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati istrinya, pakai hamba-Mu ini luar biasa lagi Tuhan, seperti apa isi hatinya selagi dia masih hidup ya Tuhan. Biar Tuhan dia melayani Engkau menjadi saluran berkat bagi-Mu bagi banyak orang ya Tuhan, terutama Tuhan dalam bidang kesehatan. Tuhan, Kau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan dengan hikmat marifat surgawi-Mu ya Tuhan. Pakai juga Tuhan dengan kesehatan yang sempurna Kau berikan kepada hamba-Mu, supaya boleh banyak melakukan pekerjaan-Mu ya Tuhan di pada akhir-akhir zaman ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas berkat anugerah hari ini yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Bapak, berkati juga Tuhan Ketua Panitia untuk Ibu Santi ya Tuhan, sebagai Ketua PBI dari Rayon 1H ini. Terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, kesehatan-Mu turun juga atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati semua Ibu Esther sebagai moderator, Pak Suwardi, semua tim yang ada ya Tuhan, semua peserta. Semuanya biarlah ada damai sukacita-Mu melingkupi kami. Kami percaya ya Tuhan, hidup sehat telah Engkau sediakan bagi kami. Hari ini Kau mengajari kami bagaimana kami memperoleh hidup sehat. Tubuh, jiwa, dan roh kami sehat sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk boleh kami dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas semuanya ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya apa yang kami pelajari, apa yang kami dapat ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan terus Tuhan pelihara kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Ada lagi materi-materi yang lebih lagi untuk menyempurnakan apa yang kami dapat pada hari ini. Tuhan juga menyiapkan segala sesuatunya, waktu yang tepat Tuhan Yesus, untuk kami boleh memperoleh yang sempurna, lebih sempurna lagi daripada Engkau. Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah sama-sama lain, kiranya Tuhan berkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah, menyertai-Mu, memberkati-Mu, dan menjadikan Kau sehat secara jiwa, secara roh, dan secara tubuh untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Sekali lagi Terima kasih Pak Jarod, ya. Terima kasih Bu Santi dan seluruh panitia yang bertugas. Tuhan memberkati. Ibu Maria siap.